Kalau semua orang Kristen sudah sadar dengan kebenaran kitabnya, Islam juga sudah berada di rule-nya, maka kita hanya akan seperti kereta api, rule-nya yang berdampingan. Dengarkan baik-baik ini ya. Kalau seandainya umat Kristen sudah kembali kepada identitas agamanya seperti yang dilakukan Krisli, Putri, Ayu, kemudian Tasya, maka mereka itu dengan kita nanti akan bertetangga rule-nya itu. Maka ayat apa yang tepat untuk mereka? Lakum dinukum waliyadin. Agama mereka untuk mereka, agama kita untuk kita. Maka kita dan mereka nanti hanya akan menjadi seperti orang yang punya rel masing-masing, yang akan terus berlaju dan berjalan. Terkait surga dan neraka itu nanti urusan kita buktikan saja nanti. Itu nggak ada kaitannya kita harus baku hantam. Karena kita baik Kristen dan Islam sama-sama percaya bahwa agama kita atau apa yang kita yakini membawa kepada surga. Terlepas daripada itu. Nah, tapi kalau misalkannya umat Kristen masih saja memaksakan pendapat yang keliru bahwa Yesus adalah Allah, maka tetap saja ibarat kata kita punya kereta api bergesekan, bertabrakan. Setelah bertabrakan nanti akan saling baku gulat, baku hantam. Ya, Zola, silakan. Benerin dulu itunya. Tuhannya udah 3, tapi masih juga signalnya jelek. Saya dan Krisli Tuhannya 1, Apa kabar, Nek? tapi signalnya bagus. Alhamdulillah saya sehat. Halo kabar, Nek. Apa kabar, Nek? Oh, Alhamdulillah saya sehat. turunin aja lah nih, ini cuma modal menghujat. Ya, silakan satu Dia pertanyaan aja. hujat si Nenek Rifa. Tapi kadang Hai Nenek ini Rifa. ya, gini loh, kamu nggak malu sama Krisli ya? Kamu nggak malu ya sama Krisli? Hai Kamu tahu nggak? Nenek Rifa. Krisli itu Tuhannya 1, tapi dia nggak perlu Tuhannya keroyokan, tapi dia bisa memiliki. Diam dulu, Karena sabar. Nenek, Sabar dulu. Sabar Zola. makanya Nenek itu cermin dulu Ya udah turun aja ya. dirimu. Ini loh, kalian tuh nggak malu ya sama Krisli ya? Krisli itu Kristen penyembah Tuhan 1 loh. Kalian Kristen penyembah Tuhan yang lebih dari 1 aja, kok bisa gitu nggak diperbaiki sama Tuhan-Tuhannya loh? Saya Tuhannya 1, Krisli Tuhannya 1. Bisa kami ini tenang. Zola, kalau kamu naik di sini, kamu harus ikut aturan, jadi manusia ya. Kalau kamu masih tidak bisa jadi manusia, maka ini kesempatan terakhir kamu bergabung bersama kami. Ya, silakan, Zola. Di sini kamu boleh bertanya, bukan menjelaskan karena kamu awam. Ya, saya tambahkan sedikit ya Uni ya. Saya Silakan. harapkan Kristen-Kristen yang Maaf naik. ya, Wah, saya tidak awam ya. Saya tahu Diam dulu, ini kamu buktinya nggak sopan. Krisli itu saudara Kristen kamu, bicara kamu potong. Memang kamu tuh nggak sopan. ya saya Lanjut harapkan Kristen-Kristen yang naik di sini, ya kan, utamakan adab baru berilmu ya. Ya supaya kita bisa diskusinya bagus dan kita melihat bahwa ini loh yang kalian nyatakan kebenaran. Apakah Kristen bisa menerima kebenaran? Nyatanya kebanyakan yang ada di kalangan kekristenan sendiri, mereka katanya memberitakan kebenaran tapi sulit untuk menerima kebenaran. Oke, silakan. Ya, gitu ya Zola ya. Jadi di sini kamu tidak diberikan hak seperti Krisli untuk menjelaskan agamamu. Karena dikhawatirkan nanti kamu menghujat agamamu sendiri atau menyimpangkan agamamu sendiri. Karena dalam pandangan kami, Zola diam dulu ya. Karena dalam pandangan kami sebagai penilai dan sebagai pemilik Komal ini, saya pribadi menyatakan kamu tidak layak. Karena kamu saya anggap awam. Nah, karena selama kamu naik di Komal-Komal, kamu tidak pernah menunjukkan bukti dan data. Kalau Krisli, saya sudah lihat dia menunjukkan beberapa buku data yang sudah dia pelajari. Jadi kamu di sini hanya diberi kesempatan untuk belajar seperti David ya, supaya kamu itu mengerti jalur diskusi lintas agama yang baik dan benar. Nah, kamu boleh bertanya. Kalau tidak, kamu parkun saja di sini. Kamu belajar, minimal belajar adab dari mau saya dan bertanya Krisli dulu. di sini. Oke. Kalau bertanya boleh, silakan. kenapa si umat kalian itu ya mencium Hmm. batu, apa manfaatnya? Oke, baik, saya jawab. Di mute ya.
Pertama, mencium adalah perbuatan, sebuah amalan. Di dalam perspektif Islam, amalan itu berpotensi konsekuensi logiknya ada tiga hal. Ada satu amalan, perbuatan yang dilakukan oleh seluruh manusia di dunia ini, yang nanti konsekuensinya berpahala. Ada perbuatan, apapun yang dilakukan oleh manusia di muka bumi ini, nanti yang konsekuensinya berdosa. Dan ada perbuatan yang dilakukan manusia di muka bumi ini yang konsekuensinya itu sia-sia. Ya, jadi kalau perbuatan itu bisa menjadi berdosa dan berpahala tergantung niat dan tujuannya. Nah, kami umat Islam bukan disuruh ya, dicontohkan. Kami pertama diperintahkan untuk menjalankan aturan dari Allah, perintah mutlak dari Allah yang ada di Al-Quran yang menjadi kewajiban bagi kami. Cara kami taat kepada Allah dengan cara taat kepada Rasulullah, tapi tidak menuhankan Rasulullah ya, tapi taat kepada Rasulullah sebagai Rasul. Karena ini ada dalam syahadat kami. Maka kemudian ketika kami sudah taat kepada Rasulullah, kami akan mengerjakan apa yang menjadi kewajiban kami dan mengikuti apa yang menjadi anjuran yang notabenenya menjadi sunnah atau apabila dikerjakan mendapat pahala. Nah, kenapa kami mencium batu Hajar Aswad? Karena Rasulullah SAW mencontohkan kami beberapa hal. Satu, mencium, yang kedua menyentuh dengan tongkat. Nah, ternyata tanpa mencium pun kami sudah bisa mencontoh dengan cara lain seperti mendadah dari jauh, menyentuh dengan tongkat kami. Jadi bukan berarti kami harus mencium. Nah, untuk menghapus dosa sebenarnya bukan batunya yang menghapus dosa, tetapi Allah karena perbuatan kami. Jadi ada sebab akibat. Sebab Allah merahmati kami karena perbuatan kami. Sebab Allah memurkai kami karena perbuatan kami. Salah satu perbuatan yang diizinkan oleh Allah mendapatkan pahala dan menghapus dosa adalah mencium batu Hajar Aswad. Seperti itu, Zola. Silakan, pertanyaan selanjutnya. Dan kenapa, bukan saya yang bilang ya, dan kenapa Islam itu identik dengan teroris? Oke, saya jawab. Ini tema awal saya sebelum Krisli naik dan sebelum tema kita mapankan Yesus bukan Allah. Yaitu tema, kalau orang menilai agama dari perilakunya, maka Kristen Tritunggal itu adalah agama yang paling bobrok sepanjang sejarah peradaban. Katolik yang paling parah. Saya bicara bukan karena saya benci Katolik, tapi saya bicara fakta sejarah. Mari kita bahas. Yang paling banyak merusak peradaban sepanjang sejarah umat beragama itu rekornya dipegang oleh Katolik. Kemudian baru Protestan. Saya akan sampaikan. Dan setidaknya ini yang ditulis oleh Juan Col. Bukan berarti umat Islam tidak pernah berbuat maksiat dan jahat. Saya akui seperti tragedi Turki Ottoman yang berperang melawan Kristen Armenian. Ada yang namanya juga pembunbunan terhadap anak-anak kecil Armenian dan perempuan-perempuan Armenian. Tapi kalau kita misalkannya mau menilai agama tertentu dari perilaku umatnya, maka ini berbahaya buat Katolik dan juga gerejanya Martin Luther. Saya akan sampaikan. Mari kita lihat. Katolik itu 500 tahun melakukan inkuisisi. Apakah mereka tidak dibenarkan oleh pemimpin dan petinggi mereka? Menurut Ibu Rita Wahyu yang saya kutipkan, Santo Agustinus bahkan mengutip kitab Perjanjian Baru untuk membenarkan tindakan mengerikannya. Berapa lama terjadi? 500 tahun. Katolik bahkan mengasimilasi paksa warga di Kanada. Mereka memaksakan suku Indian untuk memeluk agama Katolik dan menculik anak-anak kecil. Ini dinyatakan oleh para penyintasnya, yang mana mereka memaksa, ya, mereka memaksa bahwa suku Indian harus mengikuti agama Katolik. Yang ketiga, perburuan penyihir di Eropa selama 400 tahun. Maka itu juga dilakukan oleh umat beragama Katolik. Nah, jadi perburuan penyihir ini bukan cuma umat Katolik, tapi juga gereja-gereja di Jerman yang bahkan memfasilitasi pengadilan perempuan-perempuan yang dituduh penyihir untuk dibakar hidup-hidup atau dihukum. Ini terjadi kurang lebih 400 tahun. Nah, begitu juga dengan ketika Martin Luther yang membuat buku kebencian terhadap Yahudi dengan judul Jews and their Liar. Bahasa Inggrisnya kurang lebih begitu. Judulnya
Yahudi dengan kebohongannya. Nah, buku ini ternyata dibaca dan diajarkan di gereja-gereja dan di sekolah-sekolah Jerman sampai mempengaruhi Nazi dan Hitler untuk menghabisi nyawa orang Yahudi sebanyak 6 juta jiwa. Jadi kalau seandainya kalian bilang yang teror dan meneror itu kalau berdasarkan perilaku umat beragama agama mana, maka akan jatuh di tangan Katolik. Itu fakta sejarah. Ya, baru kemudian ajaran Martin Luther. Nah, seperti itu. Ya, kita akui ada Kristen yang menjadi korban, seperti anak baptis, seperti orang-orang Unitarian, dan termasuk pengikut Sabellius. Itu dianatema, bahkan diincar oleh orang-orang yang menyembah kepada Tuhan ngakunya satu tapi tiga. Ini fakta sejarah. Ya, saya tidak bicara dari dasar kebencian. Saya tidak membenci Katolik. Maka kalau kalian mengatakan kenapa Islam itu banyak teroris, nggak banyak. Di Islam memang ada teroris tapi tidak banyak. Kita tidak bisa bandingkan sama sekali. Nah, jadi ini yang bisa saya tunjukkan kepada teman-teman. Bukan karena saya benci Katolik, tidak. Saya tidak, bahkan kalau sekarang justru kebalikan, banyak pengikut Tritunggal yang, maaf ya, kalau kita lihat dari segi apologet, Kiamat, Sofiatul, Taipuddin Birahi, itu bahkan menghujat Islam. Tapi justru orang Katolik banyak yang santun. Nah, ini namanya adalah dinamika dalam kehidupan beragama. Kita tidak tahu apa yang mempengaruhi mereka, apakah karena mereka menyadari masa lalu yang kelam, akhirnya mereka semakin lama semakin santun. Bahkan saya akui kok, ada sekolah-sekolah Katolik yang bagus untuk tempat anak-anak kita belajar. Seperti itu, bukan berarti saya membenarkan iman mereka. Nah, jadi kalau kamu Zola bertanya, kenapa di Islam banyak teroris? Tidak. Di setiap umat beragama ada penjahatnya. Dan contoh baru-baru ini agama Buddha, di mana salah satu rabi atau pasturnya atau pendetanya apa? Biksunya. Biksu mereka itu terbukti melakukan skandal keuangan dan skandal seksual. Ya, jadi kita tidak bisa menilai agama dari perilaku umat beragama. Karena itu hanya Oke, begitu. Uni, saya mau tanya lagi. Jadi itu Surah At-Taubah 9 ayat 5 itu ajaran siapa kalau boleh tahu? Ajaran At-Taubah Muhammad atau itu jelas Islam? ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Memang kami kalau dalam konteks berperang kami tidak boleh manja-manjain musuh. Ya, tidak ada ceritanya dalam Islam ketika saya diperangi saya diperintahkan untuk memberikan wajah saya sekali lagi ditampar, tidak. Kita beda. Kalian boleh ya. Enggak, konteksnya Zola itu jangan sama ganggu orang dulu kafir saya. atau gimana? Dipotong Zola, Saya jangan lagi Enggak, menjelaskan. maaf ya sekali lagi. Ini Ada- terakhir kan. Ini coba jelaskan surat ayat At-Taubah 9 ayat 5 Iya, yang saya disuruh akan membunuh. jelaskan. Yang disuruh bunuh adalah orang-orang yang memerangi kami karena uzina atau izin berperang itu ketika kami diperangi. Di dalam Islam itu tidak boleh membun-bun tanpa hak. Maksud hak adalah tanpa kebenaran. Kami boleh kisas. Misal, kalau anak saya na'udzubillahi min dzalik dibun-bun orang lain, saya berhak meminta hak untuk juga dibalaskan hal setimpal. Ajaran kita berbeda. Kalau Yeshua mengajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan. Kalau saya tidak. Saya diajarkan kalau saya diperangi saya boleh perangi kembali atau melawan. Itu kita beda di situ. Sepakat Tapi saja kalau kita tambahkan ya silakan Krisli. Zola, pernah nggak tahu kisahnya Ananias dan Safira di dalam Bible? Kenapa Tuhan langsung bun-bun dia? Kamu backgroundnya Kristen apa dulu kamu? Oh, pakai background ya Kristen? Ada background. Kristen apa Katolik, Protestan atau Ortodoks? Atau Pentakosta? Saya adalah penganut Ehad. Ulangan 6 ayat pantasan. 12 29. Kamu tidak Kristen, kamu ngaku Kristen, astaga. Kapan kamu ngaku Kristen? Pantasan. Di kitab suci para murid Talmidin tidak pernah disebutkan Coba dulu, Kristen. Kisah apa para arti rasul Kristen? 11 ayat 26. Maaf ya. Halo, Jangan tunggu tunggu bentar ya, dulu, maaf sabar. ya. Apa arti Kristen? Coba Kamu di Kristen sini itu apa tidak layak artinya coba? melawan Krisli sebenarnya. Sorry Zola, maaf ya. Sorry ya, aku harus bilang ya, kamu tuh tidak layak Ada lawan orang Krisli. tunggu nih, tunggu nih, Sabar dulu. bentar. Enggak, saya bukan orang yang mau memfasilitasi orang jahil ketemu orang pintar untuk debat. Maaf. Zola, Enggak. maaf. Dari tadi kan saya sudah bilang. Di sini kamu cuma boleh bertanya sama Krisli. Karena kamu tidak layak menghadapi Krisli. Saya sudah melihat Krisli itu kalau bicara pakai data. Dan dia belajar menggunakan fakta sejarah dan etimologi bahasa.
Kamu ndak ada apa-apanya kalau dibanding Krisli. Saya justru butuh Krisli di sini jadi narasumber dibanding kamu. Kamu di sini nggak dibutuhkan. Kamu yang membutuhkan kami Kan untuk hanya kamu tanya tanya. dia Kristen apa? Kan Kamu boleh bertanya, tapi diam dulu kalau dijawab sama Krisli. Saya di backgroundnya sini ini siapa akan dulu? melindungi narasumber saya loh. Kamu salah besar loh kalau kamu pikir saya mau adu domba Kristen di sini. Dengar baik-baik ya Zola. Di sini room saya, room yang menghargai orang berilmu, apapun agamanya. Kejawen di sini akan saya hargai kalau pakai data dan ilmu. Penyembah hantu saja di sini kalau punya data dan ilmu, saya hargai di Komal ini. Paham kamu? Tapi ngakunya penyembah Tuhan kelakuannya kayak Dajjal, kamu bisa saya ludahi di sini, nggak ada harganya kamu. Jadi kamu nggak berhak debat dengan Krisli, tapi kamu berhak bertanya saja. Kamu jangan Dan tantum Krisli, dulu, Ripa. saya di sini bukan Jangan tantum, saya tantum dulu, tegas. Saya akan melindungi narasumber saya karena saya tidak mau narasumber saya ternoda di sini, ternista dengan menghadapi orang jahil dan botol kayak kamu. Kamu di sini boleh bertanya. Kamu tanya Krisli Jadi bagus-bagus. ini kan urusan sesama Kristen. Walaupun kok di sini jadi sama marah? Kristen ini room saya. Saya berhak melindungi narasumber saya. Dia memang aku Kau ndak ada adab saja mau debat sama Krisli. Minimal kau baca dulu buku. Buku apa yang sudah kau baca? Mau debat sama Krisli? loh. Anda kok tantrum kali. Loh, Saya kan nanya loh. dia. Ditanya buku apa dibaca, kau nggak jawab. Buku apa yang pernah kau baca? Ya, Kau pernah baca jadi kamus nggak? ini biarin aja dia, maksudnya turunin aja. Jadi saya mau jelaskan sedikit nanti Silakan. mengundang amarah ya untuk teman-teman yang lain yang sedang berpuasa. Nah, saya katakan seperti ini ya. Tadi dia bilang bahwa Tuhan itu kira-kira yang tadi kenapa di Islam seperti itu, ternyata enggak juga. Tuhan itu dikatakan di 1 Samuel 15 ayat 2 sampai 3 itu membun-bun daripada orang bangsa Amalek, itu salah satunya. Itu ya. Dan kedua, kita melihat bahwa itu ada sebab dan akibat yang dikatakan. Nah, kedua, kita mengatakan perang pada saat itu oleh yang kita kenal terkenal ini adalah perang salib, itu dipicu oleh daripada Bizantium pada saat itu dipicu oleh siapa? Paus II. Paus Urbanus ya pada saat itu. Nah, kenapa pada saat itu? Untuk menginvasi. Tahu nggak apa yang diiming-imingi? Diiming-imingi indulgensi adalah surat penghapusan dosa. Apakah pantas itu dikatakan bahwa itu ajaran daripada kekristenan? Dan ketiga, bahwa kata Kristen sendiri itu adalah bentuk ejekan di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Jadi siapa yang mau dikatakan duluan Kristen? Roma 16 ayat 7 mengatakan Ananias dan Yunias pada saat itu dikatakan sebagai Kristen yang pertama. Kalian mengaku siapa? Para murid dikatakan Talmid. Mereka dikatakan sebagai Talmidin adalah murid. Tidak pernah dikatakan Kristen. Ya, tiba-tiba kalian datang mengatakan bahwa kalian Kristen. Terus tanya, Kristen itu artinya apa? Kristen Protestan, Kristen apa itu? Itu semua denom hasil buatan manusia. Yeshua tidak pernah mengatakan kalian itu Kristen. Ya, saya mengatakan fakta, Zola. Ya, ini fakta yang kebenaran. Jadi Kristen kebanyakan bicara kebenaran tapi susah menerima kebenaran yang ada. Silakan, saya kembalikan ke Uni. Jadi begini teman-teman ya, di sini narasumber saya lindungi, apapun agamanya. Karena saya bukan menaikkan mereka untuk diadu seperti kambing aduan, bukan. Di sini kita butuh ilmu mereka, karena mereka belajar. Dan saya tahu kok, saya bukan orang yang mudah-mudahnya aja ngasih tempat orang Islam nggak berilmu saja, saya nggak izinkan jadi narasumber di sini. Minimal mereka punya pengalaman atau experience diskusi dulu, dan kemudian punya penggalian terhadap kitab-kitab atau apapun yang mereka baca. Mereka ahli filsafat saya naikin, mereka ahli biologi pun saya naikin. Jadi di sini ini adalah prioritasnya orang berilmu jadi narasumber di sini. Ya, orang-orang yang memang punya ilmu pengetahuan jadi narasumber. Dan teman-teman semua yang mungkin belum dalam ilmu agama atau belum dalam ilmu teologinya, belum dalam ilmu kristologinya, belum dalam ilmu islamologinya, kami berikan ilmu di sini. Apa yang kami pelajari bukan berarti kami mengaku lebih hebat dan lebih pintar daripada kalian. Mungkin saja kami lebih dulu saja membaca daripada kalian. Ya, mungkin saja IQ kalian di atas kami. Bisa jadi kalian lebih cerdas daripada kami secara kemampuan. Tapi mungkin kami lebih dulu mempelajari kitab-kitab suci.
Nah, itu kenapa kami bisa menjelaskan banyak hal. Jadi di sini yang non-muslim di situ boleh bertanya saja. Dan yang Islam pun hanya bertanya saja kalau memang mau naik ke atas. Dan ingat pertanyaan kalian ketika narasumber saya adalah narasumber yang saya hargai, tidak saya izinkan debat kusir dengan narasumber saya. Terlebih kalau kalian awam seperti Zola tadi, biarpun agamanya Kristen. Bukannya ini ya, bukan, perhatikan baik-baik ya. Sebenarnya kalau saya motivasinya itu adalah hanya ingin merendahkan kalian. Saya sah-sah saja tadi membiarkan Zola berantem sama Chrisley. Tapi itu mengurangi apa ya namanya kredibilitas Komal ini. Kenapa? Karena saya membiarkan ya ibarat kata kayak profesor debat sama anak TK gitu. Seperti itu Zola ya. Minimal Zola kamu belajar dulu supaya kamu bisa menjadi orang yang cerdas dan mencerdaskan. Oke, kita sapa yang sudah bergabung bersama kita di sini. Ada Bang Pungki. Bang Pungki buka mic-nya, silakan perkenalkan agamanya dan sampaikan apa yang mau disampaikan. Selamat sore, Uni Rifat dan Sore, kawan-kawan Pak. semua. Sore Pak Pungki. Agama saya Kristen, Uni Rifat. Boleh silakan. Tema kita Yesus bukan Allah. Pak Pungki diberikan hak di sini menjelaskan agamanya, tapi dengan syarat bisa buka kamera dan juga bisa menunjukkan data. Atau kalau Pak Pungki hari ini bisa menunjukkan Pak Pungki bukan penghujat, bukan orang yang tendensius, bukan orang yang sengaja membuat rusuh, tanpa buka kamera Pak Pungki akan menjadi tamu kehormatan di sini. Tapi kalau sudah ada indikator Pak Pungki tidak sabaran, mengganggu diskusi, maka diwajibkan buka kamera. Nah, namun untuk pertama dan perdana ini Pak Pungki karena belum bisa buka kamera atau tidak mau buka kamera, maka hanya boleh bertanya saja. Dan Pak Pungki boleh bertanya kepada Chrisley yang adalah Kristen tentang keyakinan dia dan bertanya kepada saya sebagai orang Islam tentang keyakinan saya. Jadi ada dua tempat bertanya kali ini di room ini, saya dan Chrisley. Nanti juga kepada Bang Goto juga boleh. Seperti itu Pak Pungki. Siap, Uni. Ya, kalau temanya Yesus bukan Allah, kalau Allah yang di Al-Quran sih memang bukan ya Uni Rifat ya. Cuman kalau Yesus Allah dalam artian orang Kristen sih saya rasa ya Yesus itu Allah sih. Saya ambil dari Yohanes 8 Ini saya kasih ayat 5. Ya Uni. Ini nanti yang saya kasih untuk menjawab karena Bapak Kristen dan membawa-bawa paradigma Kristen, nanti Chrisley yang jawab ya, yang jelasin ya. Siap. Siap Siap ya. Pak Pungki, lanjut Pak tadi. Ya, saya sih ambil ayatnya dari Yohanes 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Nah, jadi memang keberadaan Yesus itu sebelum Abraham sudah ada. Artinya memang Yesus itu adalah ya Allah itu sendiri. Gitu nih Rifa. Monggo Oke, silahkan ditanggapi. Oke Pak ya. Lanjut Chrisley. Bapak mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Dasarnya dari mana Pak? Kalau dikatakan dia ada sebelum Abraham ada, maka dia adalah Yod He Waw itu sendiri, ya. Nah, kalau Bapak bilang Allah, kategori kata Allah ini seperti apa di dalam Bible itu sendiri, Pak? Nah, saya nggak pakai kata Alkitab, Pak ya. Kenapa? Kata Alkitab sendiri itu adalah artinya adalah Al-Quran, ya. Kita menggunakan katanya nama daripada yang dituliskan kitab Matius itu adalah kitabah, mana kitab. Ya, dan kedua Pak, kalau Bapak bilang Yesus itu Allah, ya, berarti Yesus Muslim dong Pak, salah satunya. Dan kedua, Yohanes 17 ayat 3, Yesus itu hanya utusan Allah Pak. Bapak sepakat? Apa enggak? Ya. Iya, Jangan sepakat. jangan lari ke ayat lain dulu aja. Ini kan kata-kata Yesus sendiri, dia mengakui bahwa Bahkan sebelum dikatakan sebelum Abraham ada, aku telah ada. Yesaya 44 ayat 23 menjawab pertanyaan Bapak itu tadi, pernyataan dari Bapak. Yesaya 44 ayat 23 menjawab itu, Pak. Saya bukan ahli tafsir, tapi saya Bible interpret Bible. Bagaimana Bible menjawab Bible?
Yesaya 44 ayat 23 menjawab, dialah yang membentangkan bumi, dialah yang menciptakan bumi. Bahkan dia Allah, Alfa Omega. Tapi tidak pernah dinyatakan sebagai Allah. Karena kita tahu bahwa Allah itu adalah proper name daripada nama Tuhan dari teman-teman Muslim yang kita harus hargai. Tiba-tiba Alkitab ini bahasa Indonesia menyatakan bahwa Allah itu hanya apa? Ya tetap nama sih tulis di dalam Alkitab. Percaya nggak percaya? Amos 5 ayat 27 menyatakan nama Allah semesta alam. Saya tampilkan ya ini ya. Teman-teman, sambil Krisli menampilkan, teman-teman, live streaming ini live langsung di akun YouTube Mesiah X Uniriva. Ada 2 akun official saya, Uniriva MOW dan juga Mesiah X Uniriva. Yang ingin menonton ulang siaran ini, silakan berkunjung ke Mesiah X Uniriva dengan judul Taifuddin Birahi dan Rasmi Tua mengamuk di Komal Uniriva. Itu temanya yang saya angkat di YouTube ya. Silakan Krisli lanjut. Ya. Di Amos 5 ayat 27, dan aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan jauh ke seberang Damsyik, firman Tuhan yang namanya Allah semesta alam. Allah semesta alam, Pak, di sini. Kata Allah, tulisan Latinnya ini, Pak, kalau saya mengikuti di dalam bahasa Indonesia, Allah, tulisan ALLAH, ini harus dibaca Allah. Kenapa sedemikian? Maka saya akan tunjukkan datanya. Di dalam bahasa Indonesia, makanya orang Indonesia pada saat sekolah itu disuruh belajar lagi namanya bahasa Indonesia. Ini adalah pedoman kata baku dan tidak baku di dalam dilengkapi ejaan bahasa Indonesia. Kita melihat tulisan Latin ya, ALLAH itu dibacanya Allah. Ya, maka kita mau lihat Pak, contoh yang lain Pak. Abrasi ditulis ini. Kita baca abrasi. Jadi tidak ada bedanya. Oke, kita melihat lagi Pak. Apa sih daripada terjemahan Alkitab Indonesia? Ini adalah lembaga Alkitab Indonesia Pak, yang Bapak gunakan tiap harinya. Lembaga Alkitab Indonesia menyatakan apakah nama-nama yang di dalam Bible yang Bapak gunakan itu ya, transkripsi. Ini ya, saya tunjukkan. Pokok umum ialah transkripsi nama-nama Alkitab. Pada dasarnya komisi penerjemah menerapkan asas ganda. Bentuk nama dalam bahasa Indonesia harus dibuat sedekat mungkin dengan dalam bentuk bahasa Ibrani atau Yunani. Tetapi tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi telinga dan di Indonesia untuk yang juga muncul dalam Al-Quran Pak. Ini semua yang di dalam Alkitab, Bapak bilang Alkitab, itu adalah Al-Quran Pak. Itulah kebenaran yang harus diterima kekristenan. Ternyata kata Allah ini sendiri diambil di dalam Al-Quran. Maka dari si penerjemahnya sendiri mengatakan, apa sih yang dikatakan si penerjemah sendiri untuk menyatakan bahwa Allah itu yang Anda baca Allah itu di dalam Alkitab, Allah adalah sebagai apa? Proper name. Proper name. Oke? Sekian, Pak. Silakan. Oke, silakan tanggapi Pak Pungki. Ya, setahu saya sih kata Allah itu kan dari Elohim gitu kan ya. Eloh itu ya sesembahan sih. Jadi bukan proper name sih. Gitu. Silakan Krisli. Mungkin memang kalau Yahweh atau Yehova itu mungkin benar proper name gitu kan ya. Tetapi Yesus di dalam kehidupannya di dunia ini waktu 2000 tahun yang lalu, dia tidak pernah menyebut nama Yahweh atau Yehova ya, karena dia emang orang Yahudi yang kalau ada tulisan itu kan dibacanya Adonai gitu. Dan Yesus sendiri menyebut Bapa di surga ya sebagai Bapa gitu. Jadi bukan Allah, bukan Yahweh secara ucapan seperti itu sih. Cuman memperkenalkan sebagai Bapa di surga. Pak, tadi Bapak bilang katanya Eloh itu apa padanan katanya Allah. Maka ngapain ditulisin bahwa ilah itu di dalam bahasa Arab alif lam ha ya, itu dikatakan ilah itu adalah sesembahan Pak.
Ini jelas sesembahan, Pak. Ngapain lagi dia pakai Allah di situ, Pak? Kalau dia sudah katakan ilah. Ada loh bahasa Indonesia. Ilah itu sesembahan yang disembah. Maka gugur pernyataan Bapak. Ya, itu satu, Pak. Kedua, kalau Bapak mengatakan bahwa Yeshua tidak pernah mengatakan nama Tuhan, maka apa yang telah dibacakan Yeshua itu salah. Kenapa saya katakan seperti itu? Bapak secara tidak langsung sudah mengatakan Tuhan pada saat itu sudah berbohong. Secara tidak langsung saya katakan seperti itu, Pak. Kenapa begitu? Di sini, Pak. Ini Yeshua lagi mengatakan daripada Ulangan 6 ayat 4 dikatakan, dan Yeshua menjawab kepadanya, yang terutama dari semua perintah adalah, dengarlah hai Israel, Yahweh lah Elohimmu, Elohim kita, Yahweh itu Ehad. Ada yang salah? Iya. Dan kedua, benar dulu. Dan kedua, saya kasih tahu Pak ya, kata Adonai itu dalam bahasa Ibrani Alef Dalet Nun Yod itu adalah dikatakan Adon Yah. Adon Yah itu apa? Di Mazmur 68 ayat 4 mengatakan Adon Yah. Dikatakan seperti apa? Behaya. Ya. Yesaya 26 ayat 24 mengatakan bahwa Yah di situ. Kenapa dikatakan Yah adalah kata daripada Yahweh atau nama Yahweh sendiri, Pak. Jadi kalau Bapak bilang Adon Yah, Adonai, itu adalah Adon Yah. Secara tidak langsung Anda menyebutkan nama Tuhan. Oke, Pak? Kalau Bapak bilang tidak pernah, ini nyatanya ada loh, Pak, kitab sucinya. Iya. Oke, silakan. Kalau saya nggak membantah kalau Yahweh atau Yehova itu bukan proper name-nya Iya, berarti Allahnya orang Yahudi, Bapak enggak secara tidak langsung membantah. mengiyakan narasi saya bahwa Yeshua bukan Allah, kan? Masih Ya, belum paham Allah mungkin. dalam Izin saya Al-Quran. masuk dulu, Pak. Sebentar, saya masuk dulu. Pak, tadi Krisli itu udah menjelaskan menggunakan kaidah ilmiah ya, menggunakan literasi. Nah, kalau Bapak bisa membantah, Bapak bisa dikatakan benar kalau bisa membantah dan bantahan Bapak itu secara rasional diterima. Gitu. Tapi, kalau Bapak tidak bisa membantah, tapi Bapak ngotot menyampaikan apa-apa yang hanya dari asumsi pribadi, maka itu hanya akan melelahkan untuk dijelaskan. Saran saya adalah Bapak kaji dulu yang disampaikan Krisli tadi, pelajari dulu, cari tahu dulu benar atau tidak. Kalau Bapak tidak mampu membantah apa yang disampaikan Krisli dan Bapak mengatakan itu salah, maka itu sama saja nanti debat kusir. Nah, dan Kalau Bapak harus tanggapan Krisli dari Yohanes 8 ayat 58 tadi apa ya, Uni Rifai? silakan Krisli. Tanggapan saya menjawab Bible interpret Bible, Pak. Yesaya 44 ayat 23. Oke, sebelum Abraham ada, aku telah ada, bahkan dinyatakan di situ, akulah yang membentangkan bumi dan langit seorang diri. Oke? Silakan, Pak. Silakan. Bapak paham ya? Yaitu Yesua kan artinya Yehova Suah, Yehova yang menyelamatkan. Makanya Yehova Yahweh sendiri yang datang ke dunia menyelamatkan kita umat manusia. Kenapa Yehova Yahweh, Pak? Bapak mau mengkaji itu. Kalau Bapak mau mengkaji itu minimal ada data, Pak. Nanti takutnya nanti Bapak salah ngomong, nanti dihujat sama orang-orang Kristen yang lain, Pak, ya. Jadi gini ya, saya tunjukkan datanya. Tapi Pak, bagus ya. Pak Pungki, bagus ya. Maksudnya beliau ya saya lihat mudah-mudahan betul-betul ingin cari ilmu dan pengetahuan ya Pak, bukan untuk saling menunjukkan ego masing-masing. Kita di sini mengedukasi. Kami tidak paksakan Bapak percaya, tapi setidaknya Bapak dapat ilmu dari Krisli ya. Betul, siap. Arti nama Jangan, Yeshua adalah Yahweh menyelamatkan, Pak. Ya, Jehovah itu bentuk transliterasi yang salah, Pak. Di dalam ilmuwan itu sudah salah menerjemahkan itu, Pak. Saya berdasarkan daripada saya mempelajari manuskrip, Pak, saya mempelajari namanya kitab suci seperti apa, ya. Dan Bapak kalau belajar namanya kitab suci Bapak sendiri yang Bapak pakai di rumah, saya memberitahu ya, di belakang Alkitab yang Bapak gunakan setiap harinya, maka Bapak akan lihat kata Tuhan di sini, Pak. Ditulisin apa, Pak? Yahweh.
Oke, Pak. siap. Ya, itu kan bahasa Ibrani dulu kita kan memang kalau saudara kita itu kan Arab gundul gitu ya, belum ada huruf vokalnya. Ya memang itu menjadi perdebatan sih. Cuman buat saya sih bukan masalah Yahweh Yehova, bukan masalah sih. Ya kalau memang Krisli maunya Yahweh, saya juga oke setuju Yahweh gitu. Jadi memang dari kata Yesua, Yahweh Sua, jadi Yahweh yang menyelamatkan, yaitu menunjukkan dari nama aja sudah menunjukkan bahwa Yahweh sendiri yang turun ke dunia untuk Ya, menyelamatkan Pak manusia. Pungki gini. Pak Pungki, di sini kita kan gini ya. Kalau memang tema kita Yesus bukan Allah, kita sepakati dulu tema ini atau tidak. Nah nanti kalau seandainya Bapak sudah sepakat dengan tema ini, kalau mau pindah ke tema lain tuh boleh. Tapi saran saya kita clearkan dulu tema ini. Nah, jadi Pak Pungki sudah tahu belum kenapa tema ini ada? Yang pertama adalah karena memang Allah adalah kata untuk nama Tuhannya umat Islam. Kedua, kenapa muncul di terjemahan LAI? Karena memang diakui secara ilmiah LAI itu salah menerjemahkan. Harusnya terjemahannya kalau merujuk kepada Septuaginta itu sepadan dengan kata Theos dan Kurios. Kalau dalam bahasa Ibrani itu 4 huruf suci, tetragrammaton, dan itu tidak boleh diterjemahkan. Sebetulnya karena kalau proper name itu nggak boleh diterjemahkan. Contoh, Yeshua itu sebenarnya nggak boleh dipanggil Yesus. Sama seperti Pak Pungki. Tiba-tiba Bapak datang ke Padang. Apa Bapak mau saya panggil Pungko? Nggak mungkin kan? Jadi kami di sini, saya dan Krisli ini sedang mengajak teman-teman Kristen semua untuk kembali ke identitas agamanya sesuai dengan yang tertulis dan diyakini tanpa ada penistaan. Karena gini, kalian ketika mengakui bahwa Yeshua adalah Tuhan kalian, tapi kalian memanggilnya namanya dengan nama keliru. Yesus itu bukan nama asli, karena dia bukan orang Yunani. Dalam kaidah Kristen percaya bahwa dia keturunan Yahudi. Walaupun kami umat Islam hanya mengakui bahwa dia adalah anak Ibnu Maryam, anaknya Maryam. Nah, tetap kita harus hargai. Nah, dalam Islam, kami umat Islam, huruf Ain, karena kami huruf Aisyah, Isa Al-Masih. Nah, ada perbedaan yang namanya dialek dengan perubahan. Itu beda, Pak. Dialek itu seperti misalkannya dalam Al-Qur'an, saya contohkan agama saya nih. Kalau ada yang membaca Quran dengan Toha, itu boleh, Pak. Begitu juga kalau ada yang baca Quran dengan Tohe, itu boleh. Itu namanya dialek. Tapi kalau mengganti itu nggak boleh, apalagi terkait proper name. Yang namanya proper name tuh nggak ada dialeknya, Pak. Nggak boleh diganti, sejatinya begitu. Nah, memang kita beda. Saya percaya nama anaknya Maryam adalah Isya. Nah, Krisli percaya anaknya Bunda Maria adalah Yeshua. Kita hargai ini karena kita merujuk kepada kitab masing-masing. Saya merujuk kepada kitab berbahasa Arab, Krisli merujuk kepada kitab berbahasa Ibrani dan berbahasa Yunani. Nah, kita saling menghargai di sini walaupun berbeda. Nah, perbedaan itu kalau mau didiskusikan juga boleh. Tapi dengan kesepakatan yang ada limitasinya supaya tidak terjadi penistaan agama dan debat kusir. Nanti Pak Pongki dapat ilmu dari Krisli di sini. Bapak membantah boleh pakai data. Tapi kalau Bapak tidak bisa bantah, maka Bapak hanya boleh bertanya terus. Gitu. Ya, Paham saya ya, Pak? tambahkan sedikit ya. Silakan. Ya, ini adalah Alkitabul Muqaddas ya, yang digunakan oleh bangsa Arab. Ini ya, dituliskan Pak. Fi al-baddi khalaqa al-illahu di sini, Pak. As-samawati wal ard. Ya. Di sini digunakan al-illahu, tidak pernah dikatakan Allah di kitab suci di dalam bahasa Arab, Pak. Ini sebelum Fandik ada, ini sudah ada saya punya, Pak. Jadi kalau Bapak bilang bahwa itu orang Arab pada saat ini sudah ada, Pak. Dikatakan al-ilahu. Nah, nanti masuk lagi di dalam ilmu namanya ilmu bahasa Arab, ya, fonologi, di dalam ilmu nahwu dan sorof, itu semua itu digunakan, Pak. Walaupun kita jangan alergi dengan sebuah kata seperti ini. Ini adalah pembelajaran, ya. Seperti itu, silakan. Siap. Pungki. Ya memang
kalau saya pribadi sih eh, lebih setuju memang ke Yesua sih gitu. Jadi orang-orang apa namanya, generasi-generasi kita seharusnya tahu bahwa Yesua itu mempunyai arti Yahweh Shua gitu kan ya gitu. Eh, Terus kalau proper name nggak boleh dirubah, nah ini pertanyaan ke Uni Rifa nih, kenapa kok Yesua jadi Isa gitu ya? Sedangkan Ya, orang Yahudi nggak ada yang namanya Isa gitu kan, apalagi Ibrahim gitu nggak ada. oke. Saya bukan bicara menggunakan kaidah teologi Kristen ya, saya menggunakan kaidah teologi Islam. Di dalam Islam, Pak, huruf-huruf yang serumpun itu ada Aramaik, Ibrani, dan juga Arab. Makanya saya katakan tadi, ada yang namanya dialek. Nah, dalam bahasa Arab, kami tidak mengenal vokal huruf E dan O. Yang Arab yang adalah Quran. Karena menggunakan dialek Quraisy. Walaupun Rasulullah mengizinkan 7 dialek. Terkait tentang Isya, justru saya pernah angkat tema ini. Kalau saudara Kristen percaya namanya Yeshua, saya tidak percaya namanya Yeshua. Saya percaya namanya seperti bunyi vocabulary, pronunciation-nya itu seperti bahasa Aramaik, yaitu Isoa Masaha. Ya, saya termasuk orang yang ini bisa didiskusikan kok. Tapi saya tidak perlu mempertentangkan. Ya karena saya basicnya adalah pertama teologi Islam. Saya percaya namanya aslinya adalah Isoa Masaha. Nah, Arab tidak punya vokal O, tapi hanya U. Jadi kalau dipanggil Isa pun itu dialek. Nah, sama seperti kata-kata Injil. Injil itu diakui bukan bahasa originalnya Arab, tapi mustakribah atau bahasa yang diarabkan. Saya ini belajar bahasa Ibrani. Tidak ada dalam konteks bahasa Ibrani kata telepon, tidak ada. Tetapi karena sudah ada telepon, maka orang Ibrani kalau menyebut telepon, mereka merujuk ke bahasa mana? Maka mereka mengambil bahasa Inggris yang diibranikan menjadi telefonot, begitu. Paham ya? Nah, maka Isa itu bukanlah nama dalam bahasa Arab menurut para ulama, tetapi yang diarabkan. Karena apa? Ketika Allah menyampaikan firman-Nya kepada orang Arab, maka menggunakan bahasa Arab, tidak ada kaidah vokal huruf O. Sementara dalam bahasa Aramaiknya namanya adalah Isoa Masaha. Dalam bahasa Yunani sebenarnya bukan Yesus, tapi Isous. Karena orang Yunani terbiasa menggunakan kata us, akhirnya ditambah dengan Isous. Nah, kebanyakan Kristen percaya namanya Yeshua. Nah, kalau kita bahas secara bahasa pun bisa. Karena huruf Yod, kemudian ada huruf Ain, nanti ada lafaz-lafaz yang dalam kesinambungan bahasa itu setara gitu. Ada, kalau Bapak mau belajar itu nanti kita masuk ke dalam ranah bahasa. Nah, jadi sebenarnya justru kalau saya punya ini ya, ini mungkin nanti Krisli kalau mau menggugat juga boleh, karena saya terbiasa diskusinya itu boleh gitu, kita saling memberikan pandangan, walaupun berbeda. Saya kenapa tidak percaya nama nama tokoh yang kita bicarakan ini adalah Yeshua, karena saya percaya nama ini nama spesial. Saya percaya nama ini nama yang diberikan Tuhan. Ya, saya percaya nama tokoh-tokoh yang sedang kita bicarakan seperti Abraham atau Ibrahim, Moses atau Musa, Yakov atau Yakub, Ismail atau Ismail, ya, Yesua atau Isa, itu sebenarnya adalah nama-nama spesial dari Tuhan. Karena dalam pandangan Islam mereka adalah nabi. Nah, kenapa saya tidak percaya namanya Yeshua? Karena mohon maaf, saya lihat konstruk bahasa dan konstruk nama Yeshua sudah ada dimiliki oleh orang yang hidup sebelum Yeshua itu dilahirkan. Seperti Yeshua bin Nun dan Yeshua lainnya. Banyak dalam perjanjian lama. Maka saya percaya namanya Isoa. Karena dia orang Aramaik.
Karena tidak ada nama manusia sebelum dia datang bernama Iswa. Yang ada itu adalah Yeshua, kemudian Yahya, kemudian tidak ada atau ada satu lagi kalau tidak salah itu apa namanya ya? Aduh lupa, satu lagi itu ada, kedekatan tuh ada. Tapi kalau yang namanya Isa itu tidak pernah ada tokoh agama manapun tidak ada pernah nama manusia bernama Isa sebelum Isa itu disebutkan. Itu keyakinan saya. Ya. Nah, jadi ini membantah Al-Quran mengganti nama. Nah, beda kalau bicara dialek, Pak. Dialek itu seperti kita bilang ikan di Indonesia bagian Sumatera. Orang Makassar itu mereka terbiasa nyebut ikan itu dengan ikang. Mereka tidak merubah, tapi mereka mengikuti dialek. Ikang. Nah, begitu. Jadi Al-Quran juga punya beberapa dialek yang diizinkan oleh Rasulullah SAW karena memudahkan orang yang sudah terbiasa melafazkan dan memahami diksi itu di wilayah etnik atau suku mereka. Jadi bukan mengganti. Tapi ini bisa diperdebatkan lagi. Kalau kalian ada yang bisa bantah, saya boleh. Tapi tema kita adalah Yesus bukan Allah. Seperti itu, Ya, Pak Mungki. yang pasti perkamen-perkamen, penemuan-penemuan arkeologi, khususnya perjanjian baru sih nggak ada tertulis Isa ya di situ ya, Uni Rifai. Iswa, kan Jadi sudah ya, bilang Iswa. Gini, Pak. ya, Kalau Bapak bicara ya, perkamen, karena itu bahasa. sebentar, Siap. supaya saya tidak membiarkan asumsi liar gini. Kita boleh bicara perkamen asal kita pernah lihat perkamennya dulu. Nah, Bapak boleh bilang mengklaim kalau Bapak tidak pernah menemukan seperti saya berani Pak mengklaim, Pak. Contoh, saya berani menantang orang, bahkan saya berani bayar orang 1 juta. Kalau ada yang bisa menunjukkan secara ilmiah dan secara historis bahwa kata Allah itu pernah disematkan kepada nama berhala atau nama makhluk. Nah, itu keberanian saya karena saya mencari. Maksudnya, saya searching, saya cari jurnalnya, saya kaji, tidak ada. Sama, kalau Bapak mengatakan saya belum pernah menemukan, klaim itu boleh kita terima sebagai klaim benar kalau Bapak betul-betul mengkaji dan mencari. Nah, jadi kalau kita bicara perkamen, saya sudah katakan tadi, anak Bunda Maria itu diakui sebagai orang Aramaik. Memang ada perdebatan antara scholar Kristen, ada yang bilang dia berbahasa Aramaik, ada yang bilang dia berbahasa Ibrani. Ya, itu perdebatan, debatable. Ya, maksud saya itu mana yang paling banyak buktinya aja lah nanti kita berpihak. Tapi saya termasuk orang yang percaya bahwa beliau berbahasa Aramaik. Taruhlah secara akademis saya percaya beliau berbahasa Aramaik. Maka saya akan mengikuti kaidah Aramnya. Isowa Masaha. Isowa Masaha. Gitu. Karena bundanya Yeshua yang diimani oleh Krisli Yeshua itu adalah orang yang dipercaya berbahasa Aram. Walaupun ada yang mengakui dia berbahasa Ibrani. Perlu Bapak ketahui bahasa Aram, Ibrani, dan Arab itu bahasa yang serumpun. Contoh, kata Aba dalam bahasa Ibrani menjadi Abi dalam bahasa Arab. Kata Ukhta dalam bahasa Ibrani menjadi Ukhti dalam bahasa Arab. Itu namanya dialek. Seperti itu. Monggo Chris mau menyampaikan data, silakan. Ya, Kalau ini ya, Bapak untuk Ibu kan nggak masalah, bukan proper name ya Uni ya. Ya tadi kan Uni sendiri nggak setuju kalau proper name dirubah. Iya. Saya Gini, di saya tambahkan suku mungkin gini, di Pak daerah Pungki. lain nggak boleh Bentar. nama saya jadi lain. Pak Pungki, Gitu. gini, Ya, saya Siap, sudah siap. jawab. Saya sudah jawab pertanyaan Sudah Bapak. dijawab, Pak. Kita ke Krisli dulu ya. Saya sudah jawab. Ya. Oke ya Jadi, ya. Silakan Bapak silakan. harus bedakan namanya terjemahan dengan translate dengan transliterasi. Itu dulu. Kalau transliterasi Bapak nggak paham, Bapak samakan dengan translate, maka itu akan nanti hancur pahamnya. Nah, tadi terkait ya dengan bahasa-bahasa Semit ya, ini adalah bahasa-bahasa Semit ya. Nah, untuk di barat laut itu menggunakan memang bahasa Aram, yang di dalam bahasa-bahasa Kanaan, Ugari, Fonisia, dan lain-lain. Nah, kalau untuk bahasa Arab sendiri pada saat itu digunakan oleh bangsa Arab Selatan ya, pada saat itu ya ini yang dikatakan bahasa Kataban, Sabah, Ma'in, Hadramaut, ya kan, bahasa Mahri, bahasa Sokotri, Syahuri. Ya ini yang digunakan Pak. Mereka
memang menyebutnya seperti itu, Pak, penyebutan dan pelafalan dialek. Jadi bedakan dialek apa yang tertulis dengan apa yang dibacakan. Makanya mereka ada namanya ilmu fonologi, Pak. Nah, di dalam ilmu fonologi, ya misalnya contoh saya ambil kata Allah sendiri, Pak, ya. Kata Allah sendiri. Kenapa? Nah, ini adalah fonologi dalam bahasa Arab, ya, strukturnya. Kenapa mereka menggunakan seperti itu fonetiknya? Nah, ini adalah misalnya contoh, Pak, penekanan lam jalalah di dalam mulut, ya. Itu menyentuh apa dikatakan sebagai takim. Kenapa, Pak? Itu menyentuh dari tebal, ya. Itu dikatakan Allah. Itu contoh, Pak. Kalau yang datar dikatakan bismillah. Itu dikatakan, Pak, seperti itu. Nah, kalau Bapak samakan dalam transliterasi dengan translate itu gagal total, Pak. Bahasa itu digunakan sebagai komunikasi. Ya, nama. Bagaimana kalau Bapak tanyakan seperti itu? Bagaimana dengan James? James yang berubah jadi Jakobus, Pak. Oke, seperti itu, Pak. Contoh yang terdekat, ya. Silakan. Ya. Tapi saya mau Jadi sepakati dulu nyambung sama ya. Pak Pungki. Saya mau Pak Pungki dulu, ya. Iya, Pak Pungki gimana nih tema? Iya, Pak Pungki saya mau sepakati dulu bagaimana? Yesus bukan Allah. Bagaimana? Setuju? Setuju. Oke. Oke, sip. bagus. Thank you. Berarti Saya berhasil rasa- ya. Penginjilan saya aku sama rasa- Krisli berhasil. Iya. Saya rasa untuk saat ini saya cukupan dulu, soalnya saya ada kerjaan Keren, lain. Pak Pungki, Nanti ya. Respect. kapan-kapan kita ketemu lagi ya Uni Rifa ya. Ya, keren Pak Pungki. Pertama salam hormat Ya. dulu dari saya pribadi. Bapak telah menunjukkan bahwa ada kok orang-orang Kristen itu yang betul-betul mencari ilmu. Ada kok orang-orang Kristen itu yang hatinya tidak keras menerima kebenaran. Ada kok orang Kristen itu apabila mereka bertanya, apabila mereka mengkritisi, mereka bukan orang yang keras hati dan keras mulut. Dan ini dibuktikan sama Pak Pungki. Apresiasi dulu buat Pak Pungki dengan adanya tepuk tangan dulu ya. Sebelum Pak Pungki turun nih. Karena Terima kasih Uni Rifa. tepuk tangan dulu siapa buat tadi, Chris siapa tadi? Ya, terima kasih Pak Pungki. Sama-sama, Pak. ya. Shalom untuk Bapak. Ya, apapun agama kita, perbedaan yang terjadi di antara kita, apapun denomnya kalian, apapun mazhabnya kami, tetap kita menjunjung satu hal bahwa ketika kita bicara agama, sejatinya kita harus mendahulukan adab. Kenapa? Justru dengan mempertontonkan adab kita lah kita menunjukkan bahwa agama kita ini benar dan layak untuk diterima. Seperti itu harusnya. Terima kasih buat Pak Pungki by the way. Oke, ini sudah Pak Jemi udah nggak sabaran pengen ikut ngobrol, Enggak tapi kita sih. sapa dulu Boleh Pak silakan Yud nih. dulu nih. Sebelum ke Pak Jemi, tadi karena Pak Yud duluan yang masuk, kita biar Boleh, adil kita ke Pak Yud dulu. Pak Yud dibuka mic-nya Pak Yud. Ya, Teman saya. shalom. Oh, selamat datang di roomnya Salam Unirifa. sejahtera Unirifa Gembala Domba. Amin. Saya aminkan. Semoga jadi benaran jadi gembala domba. saya ini ngikutin ini Pak. Iya, Quran surah saya- Al-Baqarah 171. Saya sebelumnya mengapresiasi Komal siang ini Unirifa. Ini sangat, saya senang sekali dengan Komal ini. Terima kasih. Ya, karena memang ya kita akui saja Oten Indonesia ini sebenarnya Oten-Oten yang gak jelas identitasnya gitu. Dan bisa dibilang Oten yang jahat sih. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada nama Tuhan dari agama saudara kita diambil lalu dibilang itu gelar. Gimana kalau nama bapak lu gua ambil terus gua jadiin gelar? Betul. Mikir nggak tuh Oten-Oten yang seperti itu gitu? Ini berpotensi membuat kita cepat kusir dan saling benci. Bukan hanya itu, perang sosial bisa jadi nih, bentrok antara umat beragama. Gitu. Seolah-olah kayak dalam kekristenan itu kekurangan gelar gitu. Kekurangan gelar sesembahan gitu. Kenapa gitu? Nah, jadi banyak sekali polemik-polemik. Saya sama Krisli sebenarnya satu organisasi namanya Organisasi Pembasmi Oten Allah. Maaf ya saya ambil Allahnya. Memang ya itulah, mereka ngotot sekali dengan kealahan kan. Kita sebenarnya nggak bermasalah dengan kata Allah itu, tapi gini loh, kalau memang ngotot Allah itu sendiri gitu ya. iya. Kita udah sarankan, bahkan kita berteman baik sama saudara-saudara muslim, kita bilang ayo yang muslim jangan musuhin Oten Allah, dekati, siapa tahu dia bisa syahadat, bertambah saudara kalian.
Saya sudah sampai menginisiasi seperti itu gitu. Jangan diinikan. Nah, permasalahannya oten-oten Allah ini kita kayak kekurangan kata serapan gitu. Kenapa harus ngambil kata serapan yang apa ya, agak ambigu jadinya. Kecuali kata Allah ini nggak dipakai jadi nama Tuhan dalam salah satu agama yang diakui di Indonesia ini, it's okay, ya kan? Tapi secara ini kita udah tahu katanya mereka bilang Septuaginta itu dalam bahasa Yunani. Ya udah, ambil serapan gelar dalam bahasa Yunani. Kenapa bahasa Arab? Kan sudah lucu kalau ditanya siapa nama Bapak Allah, siapa nama anak Yeshua, siapa nama ini sama nama ibunya Maria. Kan Allah Bapak itu Arab, anaknya Yunani, ibunya Yahudi. Ini ngaco jadinya. Iya kan, ngaco. Kok nggak seragam gitu kiblatnya gitu. Kok bisa campur-campur gitu ya. Kalau mau ke Yunani oke, kasih Theos, kasih apa gitu. Tapi jangan campur-campur gitu. Nah, tadi saya juga dengar itu si Pungki ya namanya, yang mengatakan kebanyakan orang Oten ini kan mereka tidak tahu setiap perkataan Yesua itu kan ada dasar dan maknanya, dan Yesua itu nggak sembarangan. Jadi kan dibilang sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah, ini kan banyak Oten yang langsung bilang, oh ini Yesua begini langsung jadi Tuhan. Udah ada sebelum Abraham ada, sama posisinya sama Yesua. Kenapa Yesua tidak berkata sebelum Adam ada, aku sudah ada? Nah, kalau mereka sudah mengerti perkataan Yesua itu, sebelum Abraham ada, aku sudah ada, mereka nggak akan goyah sebenarnya. Dan mereka tahu status sebenarnya dari Yesua itu apa. Cuman kan ya begitu, kitab sucinya aja hanya bahasa terjemahan. Saya berapa kali saya bilang ke teman-teman, kayak teman saya Chris Lee sama yang lain, saya salut sama Al-Quran. Kenapa? Mereka menempelkan bahasa aslinya, original teksnya. Dan ada pendidikan sejak kecil ngaji. Dan orang yang muslim yang sudah tua dari lahir tidak bisa ngaji, itu merasa malu lah. Gimana, apa kabarnya dengan Oten yang hanya percaya sama agama bahasa terjemahan, yang menerjemah juga kita nggak tahu niatnya baik atau busuk. Jadi kebanyakan Oten ini tidak mau mencari original teksnya gitu. Padahal TikTok ini sudah menjadi sumber ilmu yang baik dan gratis. Ya belajar aja, buka tutup cangkirnya, jangan ditutup, jangan bebal gitu. Akuin diri bodoh, terima dulu, benar nggak? Baru cari sendiri, buktikan sendiri. Baru Anda punya pondasi yang kuat dalam mengimani apapun itu. Jadi tidak goyah. Nah, harusnya memang kita umat beragama di Indonesia ini seperti ini. Kembali ke kamarnya masing-masing, ke identitasnya masing-masing. Kan udah lucu, Yesus adalah anak Allah. Dia sejak kapan Allah beranak? Iya kan? Kan jadi udah rancu semuanya, udah kacau balau. Nah, giliran bully-membuli kan, aduh, saya jadi gimana? Kadang lihat-lihat apologet yang satu ini, yang apologet yang satu begini. Sekarang saya mau tanya, Tuhan yang mana yang menginginkan rumahnya dimasuki orang yang tukang berantem? Tidak ada. Itu udah lucu. Kalau ada Tuhan yang menginginkan umat yang masuk ke rumahnya itu yang tukang berantem gitu, tukang senggol-senggol orang, nggak ada. Padahal internal kita masing-masing, baik Oten maupun Islam, itu masih banyak yang perlu dibenahi. Kenapa nggak fokus ke situ aja? Gitu, nggak usah nyinggung ini. Ya sudut pandang dia begitu ya kita hargai, karena ya udah beda kamar. Di dalam kamar kita tuh masih banyak yang perlu dibenahi, masih banyak sudut pandang yang berbeda yang harus disatukan. Itu aja harusnya yang difokuskan, bukan menyinggung sana, menyinggung apa. Ngapain Anda goyah kalau kamar A bilang Tuhanmu itu bukan ini, kita juga itumu juga bukan ini. Ngapain? Nggak ada gunanya. Gitu. Yang lucunya gini, ada Oten Allah ngambil Allahnya, tapi nggak mau ngambil nabinya, gitu. Nggak mau mengakui nabinya. Kan udah parah.
Ya, sabar Bu Steven, nanti semua dapat kebagian bicara. Ada Pak Jimmy juga berunatan, nanti Kak Steven juga boleh bicara, oke? Tapi kita bergantian. Oke, Yud, sudah kita biar kita Ya, kasih intinya kesempatan yang begini lain. saja. Saya nggak lama juga di sini. Saya cuma sampaikan Oke, saya sepakat dengan gerakan seperti ini. Mari kita kembali ke identitas kita yang sebenarnya, jangan singgung sana singgung sini. Karena sepakat. Indonesia itu negara yang kaya dan tidak ada yang bisa jadi seperti Indonesia nih. Saya yakin tidak ada karena agamanya banyak di Indonesia. Yang diakui 6, tapi yang nggak diakui bisa ratusan. Tapi Banyak damai-damai malahan. gitu. Jadi mari kita ya saling mengasihi antar sesama manusia lah gitu. Nggak usah apa gitu, nggak ada kebencian. Gitu aja Uni. Terima kasih Uni. Thank you Yud, udah Ya. bergabung. Tepuk tangan dulu. Ya kenapa Ini turun? sekali lagi saya katakan, ya, sekali lagi saya katakan di sini. Di sini orang yang berilmu dihargai, terlebih kalau dia bertanggung jawab dengan statementnya, apapun agamanya. Mau kejawen, mau ateis, mau agnostik, kalian dihargai. Selagi kalian bisa menghargai diri kalian dan menghargai orang lain. Tapi kalian, jangankan kalian Kristen, kalian Islam saja, tapi tidak beradab, di sini akan saya ludahi. Kalian tahu betapa tegasnya dan bahkan kerasnya saya kan? Karena tentu kalian yang nonton saya ini bukan orang yang pertama kali nonton saya. Kalian tahu betapa perih dan pedihnya mulut saya. Pak Jemi itu tahu siapa saya. Tapi ketika kalian di sini menghargai diri kalian dan menghargai orang lain, kalian jauh lebih dihargai di sini. Bahkan bisa jadi kalian narasumber di sini. Seperti saudara saya Kresli. Kami berbeda keyakinan, kami berbeda keimanan, tapi kami sependapat dalam satu hal, bahwa Yesus bukanlah Allah. Nah, dan kami di sini bukan untuk saling menentang kalian atau saling debat kusir. Bahkan saya halangi kalau ada yang mau debat kusir dengan Krisli. Karena nggak layak. Kalian kalau mau debat dengan Krisli, minimal kalian sebutkan kalian baca buku apa dulu. Ya, tapi kalau kalian mau debat kusir dengan Krisli di tempat lain, boleh, bukan di sini. Karena di sini saya prioritaskan adalah edukasi yang ilmu dan informasi. Kita butuh. Kita butuh orang yang udah baca untuk menyampaikan kembali apa yang dia udah baca. Supaya kita juga ikut ngerti. Karena kita punya keterbatasan sendiri-sendiri. Ya, belum tentu saya baca buku itu dibaca Krisli. Belum tentu juga buku yang dibaca Krisli itu udah saya baca. Maka di sini kita bersinergi untuk saling memberikan edukasi kepada publik supaya lebih cerdas dalam berkeyakinan agar tidak terjadi debat kusir dan senggol-senggol agama lain karena sudah punya identitas agama masing-masing. Ibarat nanti kereta api yang punya rule-nya masing-masing walaupun berdekatan tidak akan saling tabrakan karena rule-nya udah beda-beda. Rule-nya udah sendiri-sendiri. Tapi kalau kereta apinya saling senggol, rule-nya masih gesek-gesekan masuk, berantam itu nanti. Oke, kita sapa. Di sini udah ada yang nggak sabar ingin ngobrol juga. Ada Pak Jemi. Sebelumnya nanti ke Kak Steven, sabar ya. Kita sapa tamu yang sudah duluan masuk sebelum Kak Steven. Pak Jemi, silakan Pak Jemi. Durasi, ingat yang lain Ya, juga yang makasih. bicara. Lanjut. Makasih Uni, makasih Uni. Tumben Uni hari ini lagi benar-benar nice banget nih. Lihat tamunya Ada dong. apa? Nah, Kalau yang jadi tamunya nice, pertanyaan saya lebih saya, nice. Kalau tamunya hantu belau, saya lebih hantu belau lagi. Lanjut. udah hafal itu, Pak. Udah hafal itu. Ini yang jadi pertanyaan sama Bang Krisli, sama Uni Rifa yang istilahnya udah sangat tinggi lah kalian ilmunya kalau saya perhatikan ya. Yang jadi masalah kitab suci Kristen itu dibuat dalam bahasa apa, tulisan apa gitu. Kita kan tahu bahwa Yesus itu Jawab ya. silakan dulu Bang Krisli dulu. Ya, kitab suci daripada orang Kekristenan pada saat itu tua-tua, ya saya menjelaskan pakai data saja Pak ya, supaya apa tidak dianggap sebagai asumsi. Bapak menanyakan pada saat itu kitab suci itu dibagi dua Pak. Ini yang dikatakan sebagai teks perjanjian lama yang dikenal dengan namanya pada saat itu peninggalannya adalah LXX atau dikatakan Septuaginta. Nah, Septuaginta sendiri dalam perjanjian lama pada saat itu yang dikatakan 3 sebelum Masehi, yaitu hanya membentuk namanya 5 kitab pertama atau yang dikenal dengan Pentateuch. Dan perjanjian baru pada saat itu dituliskan dari bahasa yang sebenarnya ini Septuaginta Bapak sudah paham Pak? Ini Septuaginta yang pada saat perjanjian lama dan tulisannya Itu diambil dari Taurat yang yes, seperti dipakai itu. Nah, untuk tapi aslinya untuk bahasa Ibrani. Ibrani. Oke? Ibrani. Tapi itu Ya. bahasanya berarti ketika ditulis ketika Yesus lahir itu Septuaginta udah ada kan, Bang? Septuaginta dipakai di diaspora, Pak. Oke? Iya. Maksud saya gini, Bang, mau nanya mumpung biar kita ini.
Berarti ketika Yesus lahir itu Septuaginta sudah ada. Ya, sudah ada. Septuagintanya nih. Sudah. Dalam bahasa Yunani ya. Sudah. Bener ya dalam bahasa Yunani ya. Lanjut Bang, silakan. Nah, karena apa? Pada saat itu Septuaginta sendiri tidak pernah masuk di dalam sinagog-sinagog di dalam Yerusalem sendiri ya. Nah, itu dikatakan sebagai orang yang proselit dan diaspora. Seperti itu. Ini penyebarannya. Nah, tapi saya nggak akan lebih jauh di situ di dalam bahasa Ibrani tadi dengan Yunani. Nah, kita melihat dengan yang perjanjian baru, Pak. Ini adalah sejarah penyalinan kitab suci dengan perjanjian baru. Ya, nah pada saat itu semua autograf yang dikatakan tulisan tangan daripada para rasul pada saat itu sudah tidak ada, Pak. Ya, maka muncul namanya penyalinan. Nih. Ini yang dinamakan penyalinan kitab suci, Pak. Ya, Bloomberg pada saat itu yang mencatat pada saat itu ada yang punya apa? Cuma sayangnya gini, Pak. Ada sayangnya. Ya, di dalam kitab suci yang dituliskan di dalam bahasa Yunani ini banyak sekali diselewengkan. Kenapa saya katakan seperti itu? Nah, saya pakai data lagi, Pak. Saya ambil data seperti ini, bentar ya. Banyak sekali diselewengkan. Nah, ini adalah Misquoting of Jesus. Nah, ini lihat, Pak, banyak sekali diselewengkan seperti apa. Bentar, saya pakai data. Contohnya kita ambil yang di kodeks, Pak. Nah, ini kodeks dituliskan seperti ini, Pak. Halaman Kodeks Vatikanus dari abad keempat yang disertai dari catatan pinggir antara kolom pertama dan kedua berisi makian seorang penyalin abad pertengahan terhadap seorang pendahulunya yang telah mengubah naskah itu. Dasar bodoh dan pembohong. Biarkan naskah ini seperti aslinya, jangan diubah-ubah. Maka kita melihat apa sih yang di kitab suci. Kita melihat, Pak, bahwa ternyata dipertanyakanlah namanya ini, Pak. Apakah salinan tulisan dari Bapak Gereja itu sendiri telah diubah secara transmisi? Oh ya, ternyata ya pada saat itu kutipan-kutipan Bapak Gereja itu sudah banyak ya. Hanya salinannya, kemungkinan bahwa beberapa variasi telah terjadi selama proses penyebaran. Itu yang kalau dari bahasa Yunani, Pak. Nah, ternyata di dalam bahasa Arab ada yang lebih Aram ya, itu lebih bagus, Pak. Namanya Syriak tua atau Old Syriak. Itu. Oke, silakan, Pak. Itu data semua ya, saya nggak mengarang tapi itu data semua. Ya, percaya sama Bang Krisma soal itu mah. Tapi berarti intinya kitab suci Kristen itu memang kalau Abang lihat dari kodeks atau dari peninggalannya situsnya itu memang pakai situsnya pakai itunya papirusnya memang itu pakai bahasa Yunani kan, Bang? Kalau peninggalan yang tertua itu terjadi jadi manuskrip daripada orang Kristen sendiri itu 44.000, Pak. Ya. Tapi kalau saya mau merujuk ada namanya Kodeks Leningrad, itu yang dikatakan ini, Pak. Ini adalah Kodeks Leningrad. Bentar ya, saya belum open. Ini adalah tulisan Kodeks Leningrad. Ini adalah teks Masoret. Ini yang saya gunakan, Pak. Ini tulisannya Ibrani semua. Untuk 5 kitab pertama. Kodeks Leningrad itu tahun berapa, Dek? Tahun 10. Tahun 1009 Masehi. 2009 Masehi. Itu ngomongin PL ya, Bang Kris ya? Yes, ini PL. Ini PL. Nah, ini kitab lengkapnya. Ini kitab lengkapnya. Ini 5 Pentateuch. Ini ya. Kalau kita mau masuk ini kitab suci orang Yahudi. Ini ya. Saya ambil contoh. Kenapa orang-orang Kristen nggak bisa menjelaskan ini? Ya. Ini 5 kitab ini. 5 kitab ini. Ini orang Kristen nggak bisa jelasin. Kenapa? Saya contoh ambil kitab Yasar. Kitab orang-orang jujur. Padahal di dalam Bible itu ditulis. Punya ya? Hah? Punya Book of Jasar. Yes. Ya, kitab orang-orang jujur di dalam Alkitab, Pak. Coba Bapak buka. Bapak pegang Bible nggak? Apa, Bang? Bapak pegang Bible nggak? Oh, Bible lagi nggak ada. Lagi Coba Bapak baca 2 Samuel 1 ayat ntar saya buka ini ya. 2 Samuel 1. bukain aja sama Bang Krisli. Tolong, maaf. Minta tolong ini.
Saya Pak JB udah makan siang ya? Udah Bun. Udah Bun. Kan saya sakit. Bun. Oh, Ntar dulu. Bang Kris ini sambil nyari. Aku termasuk salah satu yang nggak apa-apa, nggak puasa karena sakit. Ada dasarnya. Bang Hanafi udah jadi membenarkan saya. Krisli Nggak tahu ya apa-apa. Pak Gemini Katolik. iya. Ya. Jadi ada puasa juga. Bang Kris ini malah pernah ngirim bukunya Mahal bukunya soalnya. kitab sucinya dia ke saya. Soalnya Ya, mungkin bukunya lupa mahal-mahal. Pak Jimmy lihat aja bukunya semua mahal-mahal itu. Aku udah cek harganya tuh mahal-mahal di atas 300-an itu. Iya, 2 Samuel 1 ayat 18, dan ia memberi perintah kepada yang untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Nah, orang Kristen mau dapat dari mana nih? Dalam kitab orang jujur. Nah, itu cuma hanya ada, Pak, di sini, Pak. Dikatakan nih, ini adalah kitab orang jujur dengan nama Ibrani langsung asli. Biasa. Ini Ya. ada. Ya, nggak ada di Kristen. Nggak ada. Ya. Harus diakui memang nggak ada. Kalau ya nggak tahu kalau Kristen yang lain. Kalau saya sendiri baru tahu sih. Ya udah ngerti. Tapi intinya berarti emang seharusnya kitab suci Kristen itu tulisannya itu bahasa kan gini bilangnya Ibrani, bahasa Aramaik. Ibrani dan Aram, Pak. Nah, kenapa? Karena saya bisa membuktikan, Pak, kalau saya berdasar data, saya kan lebih rujukan saya akademis, Pak ya. Ini adalah ini namanya 1 Injil 3 perkabar, dituliskan di sini, Pak, bahwa Injil Matius berbahasa Aram sebagai Injil yang paling kuno. Itu. Ya, ini data semua. Gitu. Oke? Seperti itu, Pak. Silakan. Saya kembalikan ke host. Oke, kalau itu udah ngerti lah, saya maksudnya udah ngerti. Memang Bang Kristi. Oke. Sekarang yang jadi pertanyaan kedua antara Unirifa sama Bang Kris itu kan agak beda nih. Bukan saya niat ini Unirifa Bukan mengatakan agak beda, emang beda jauh. Emang beda. Iya. Dia Kristen, aku Islam. Iya, nah kalau bilang tadi kan Unirifa bukan dia semua bilang itu bukan Yesus karena itu kan dari bahasa Yunani. Nah, kalau Unirifa kan larinya ke Isa tuh. Isa. Kalau Bang Kris ini kan Yesua pastinya kan ya, Yeshua. Bang Kris ya, Yesua. Nah, jadi di antara kalian dua emang beda. Jadi sebenarnya mana gitu patokan kalau Unirifa kan udah bilang Oke. kenapa dia begini gitu kan. Tapi boleh Ya. diulangi silakan. Jadi gini ya, kita harus perhatikan baik-baik. Yang namanya bahasa itu bukan menyesuaikan ya, itu ada derivasi namanya. Ya mungkin Pak Jimmy tahu bahasa orang Malaysia dengan orang Indonesia ada kesamaan tapi ada perbedaan. Nggak usah deh kita lari Malaysia dan Indonesia. Antara Indonesia dengan Indonesia aja tuh beda. Nah, apa yang mau saya gagas di sini? Kita harus tahu bahwa dalam konsep pandangan teologi dengan konsep pandangan ilmiah bisa jadi jawabannya berbeda. Contoh, dalam kaidah ilmiah, saya saat ini masih mengambil literatur pernyataan dari banyak scholar yang ngeklaim mereka beragama Kristen sendiri, mengatakan bahwa Yeshua atau orang Palestina pada zaman itu atau orang di Yerusalem pada zaman itu bahasa yang digunakan itu adalah Aramaik. Itu dulu. Nah, mungkin saya tunjukin data dulu. Dan saya nggak boleh ambil data dari Islam karena itu tidak objektif. Nanti dibilang sebagai data yang subjektif. Maka saya harus ambil data dari miliknya orang Kristen. Ya, walaupun nanti entah sepakat atau tidak, tapi setidaknya ini pendukung dulu data. Misal saya ambil salah satu dari situs situs sabda.org. Nah, di sini dikatakan pertanyaan yang dijawab oleh Alkitab Sabda ini dalam bahasa apakah Yesus bicara? Nah, di sini dijelaskan bahwa bahasa umum di Palestina pada saat itu adalah bahasa Aram, sebuah dialek Syrio-Kaldea. Nah, ini yang dipahami oleh scholar Kristen. Saya katakan scholar walaupun nanti namanya manusia yang dianggap scholar ini bisa salah ya, Pak. Makanya ada revisi jurnal atau apa ya namanya, ada bantahan dari teori itu biasa. Saat ini saya baru dapat informasi ini. Nah,
Jadi ketika saya percaya bahwa beliau itu orang tua dan keluarganya dan pada masanya menggunakan bahasa Aram, maka saya lebih sepakat dengan nama Aramnya adalah Iswa Masaha. Lalu apakah Al-Quran merubah? Makanya saya katakan tadi, Al-Quran itu adalah firman Allah yang kami yakini yang hadir dengan bahasa Arab. Di dalam kaidah bahasa Arab, kami tidak punya vokal huruf O. Itu dulu Pak Jemi. Jadi ketika Isa dari kata Isowa itu masih make sense, masih disebut dengan dialek Arabnya, dialek Aramaiknya, dialek Ibraninya, Isyua dialek Ibraninya, kemudian Isowa itu bukan merubah karena sama seperti ikan dan ikang tadi. Al-Quran itu muncul di saat bahasa Arab sudah menjadi bahasa pada saat itu. Maka tentu tidak boleh bahasa baru yang tidak dimengerti. Harus bahasa yang sudah pernah diucapkan dong. Nah, karena Allah menyampaikan pernyataannya tentang Nabi Isa, kalau ditulis Isowa dalam Al-Quran, sementara bahasa Arab tidak mengenal vokal O, ini nanti orang akan kebingungan. Makanya ada istilah musta'ribah namanya. Apa maksud musta'ribah? Musta'ribah ini adalah bahasa yang bukan bahasa Arab, tapi diarabkan. Contoh, waktu saya belajar bahasa Ibrani sama Maurice Sapri Saleh, ada bahasa Arab yang tidak ada bahasa Ibraninya. Dan perlu Bapak Jemi ketahui juga, bahasa Ibrani itu juga berkembang. Ya, ada yang modern Hebrew, ada yang klasik gitu. Sama bahasa Aramaik pun juga ada macam-macam. Begitu juga dengan bahasa Arab, ada macam-macam. Penulisannya beragam dan juga dialeknya beragam. Tapi untuk makna tertentu disepakati sebagai dialek. Contoh, kalau di dalam bahasa Minang itu Allah itu artinya sudah. Kalau bahasa Jawanya wes. Nah, itu namanya dialek. Nah, jadi itu sudah muncul pada Al-Quran, muncul pada saat orang sudah menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Arab. Maka saya menolak Al-Quran merubah nama anak Bunda Maria. Tetapi Al-Quran menyebutkan sesuai dengan bahasa Arab. Tidak ada vokal O-nya. Maka namanya tepat menjadi Isa. Kalau dalam bahasa Aramaiknya boleh dipanggil Isowa. Karena pada bahasa Aramaik ada vokal O-nya gitu. Seperti itu. Nah, itu pembelaan saya terhadap Quran yang dituduh merubah nama dari para nabi-nabi. Sama seperti kata Aba menjadi kata Abi, kata Ukhta menjadi kata Ukhti, Abraham menjadi Ibrahim, Moses menjadi Musa. Kenapa? Karena tidak ada huruf ses dalam bahasa Arab yang turun sebagai bahasa pemersatu Al-Quran, yaitu bahasa Quraisy. Tidak ada huruf E dan O-nya. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kalau itu ngerti unik. Soalnya kan memang kan ada ayatnya juga di Quran bahwa firman dari Allah itu turun kepada nabinya melalui bahasa kaumnya kan. Makanya kan bahasa Arab. Betul. Itu udah clear itu. Cuman ini kan kita nyambung nih yang tadi nih. Nah, kalau ini kan punya pendapat seperti itu. Kalau Bang Krisli ini tetap yakin bahwa nama aslinya, namanya itu yang seharusnya Nah, nanti disebutin Yesua Krisli ya. yang jelasin. Bang Krisli ya, silakan jelaskan Bang Krisli. Kalau Udi udah clear banget. Saya ngerti kan makanya kayak itu. Pemahaman yang berbeda, ya itu tadi kan sudah dipaparkan oleh Unirifa bahwa kita memiliki pemahaman berbeda. Tapi secara bahasa, kita berbicara secara bahasa, maka penggunaan daripada sebuah kata dari penggunaan itu dinamakan transliterasi, Pak. Ya, harus dipahami transliterasi itu harus paham. Ada bukan translate, tapi transliterasi tadi saya sudah paparkan di awal Beda bahwa transliterasi itu ya perubahan kata dari kata misalnya ajarkan, maksudnya sampaikan lagi deh. Banyak orang yang gagal paham tentang translate, terjemahan dengan transliterasi. Banyak orang yang gagal paham di sini. Iya, saya malah belum dengar Bang Krisli, baru masuk belakangan saya nggak mendengar yang itu. Coba ulangi, Ya. maaf Bang Krisli. Ya, transliterasi ya kita bedakan ya. Translate itu adalah pindah arti atau yang dikatakan diartikan. Kalau transliterasi itu adalah pindah huruf. Perpindahan huruf. Fokus pada apa? Kalau perbedaan
Kalau translate itu perbedaannya fokus dengan maknanya, kalau transliterasi itu fokus pada bunyinya, ya kan? Tapi tidak mengubah artinya. Kalau translate mengubah ke bahasa lain dengan artinya. Itu sedikit dari saya. Kita kasih contoh nih Pak Jemi biar paham transliterasi itu apa. Nih ya. Kita pakai nama Tuhan aku aja yang kita perdebatkan sekarang itu kata Allah. Jadi kalau dalam menggunakan kaidah bahasa Arab, huruf-huruf yang digunakan menginterpretasikan nama Tuhan kami adalah alif, lam, lam, ha. Tapi ditransliterasi ke dalam huruf Latin menjadi a, l, l, a, h. Maka ada penambahan huruf di situ, huruf a. Kalau di dalam bahasa Arab cuman alif, lam, lam, ha. Karena konstruk bahasanya beda, konstruk hurufnya beda. Huruf L di dalam bahasa Latin itu tidak bisa dibaca la, li, lu, le, lo kalau tidak ditambahi huruf vokal. Benar nggak? Paham nggak Pak Jemi? Konstruk huruf. Iya, ngerti sedikit. Lanjut. Kalau dalam bahasa Arab, huruf lam tidak bisa dibaca la, li, lu kalau tidak ada harokatnya. Izin Kak, yang lebih tua mana, bahasa Latin atau bahasa Arab? Kalau kita bicara bahasa itu berkembang. Bahasa Sanskerta, ya bahasa Aramaik kuno, bahasa Arab kuno, nggak ada kaitannya pertanyaan kakak dengan tema kita, ya. Nanti kita ke kakak Steven. Jadi, apakah bahasa Indonesia atau bahasa Arab yang lebih dulu? Tentu kalau kita lihat bahasa Indonesia ini adalah gabungan banyak bahasa. Pahami ya? Jadi bahasa Indonesia ini bahasa yang termasuk baru. Karena bahasa Indonesia ini dipengaruhi oleh banyak bahasa. Bahasa Indonesia banyak mengambil bahasa Arab dan bahasa Sanskerta. Bahkan bahasa Latin dan bahasa Yunani. Dalam dunia akademis contohnya, kita sekarang cenderung mengambil bahasa-bahasa Yunani. Seperti ilmu psikologi, ya. Karena memang peradaban-peradaban kuno didominasi sama agama Samawi dan juga Romawi, juga Cina kuno. Jadi ada yang namanya adalah menurut kakak, maksudnya menurut kakak, saya tanya menurut kakak atau sependek yang kamu ketahui, yang lebih dulu mana, Latin atau bahasa Arab? Jadi bahasa Arab ini yang saya yakini lebih dulu. Kalau saya secara teologi, tapi secara historis kita bisa merujuk bahwa bahasa ini berkembang, Mbak. Bahasa Arab ini muncul dari orang-orang Nebayot, Kedar, kemudian berkomunitas, dipengaruhi juga makanya serumpun dengan bahasa Aram dan bahasa Aramaik, makanya bahasa Ibrani maksud saya. Maka ada secara historis kita percaya bahwa bahasa Aram lebih dulu, gitu. Nah, bahasa Arab ini kenapa tidak tertulis dalam kitabnya saudara Kristen? Karena kitab kalian tidak ditulis oleh orang Arab. Tapi apakah bahasanya Ismail adalah bahasa Arab? Saya sebagai seorang Islam akan mengatakan iya. Bahkan secara teologi pun saya akan mengatakan Nabi Adam juga bahasa Arab. Tapi itu klaim teologis, bukan klaim historis. Ini saya mau tanya sama Steven ya. Perbedaan alfabet dengan bahasa itu apa? Ah iya, tuh harus tahu tuh. Ya, makanya saya tanya tadi kan katanya kalau alif lam lam ha itu dari transliterasi dari bahasa Arab. Latin. Ya, itu bukan kata saya. Apa bedanya Ya. alfabet dengan bahasa? Kalau bahasa kan komunikasi, kalau alfabet itu huruf. Tulisan kan huruf itu alfabet itu, Bang. Nah, oke. Saya kasih tahu ya. Kan bunyi-bunyian, bahasa bunyi-bunyian. Alfabetik itu berangkat dari semua kalian yang pakai masih di Indonesia itu dikenal dengan Venusia alfabetik. Fenisia yang pertama. Saya tahu sejarahnya itu. Chris, benar nggak? Uni baca sejarahnya itu. Jadi orang Fenisia itu mereka adalah orang yang suka berlayar. Mereka itu mendapatkan inspirasi dari orang Mesir yang sudah mengenal cara berbahasa itu, tulisan itu menggunakan simbol-simbol. Nah, nanti ada pengaruh dari orang Ibrani dan Yunani lah, kemudian muncullah yang disebut dengan alfabet. Itu orang Fenisia pertama sekali yang menemukannya.
Saya lanjutin dulu ya pertanyaan saya ya, sebentar lagi mau keluar. Nah, menurut Uni, karena kan Isa udah yakin kan ada Uni secara teologi kan itu Isa kan itu secara teologi kan gitu ya. Nah, Isa itu Mhm. artinya apa dalam bahasa Arab Uni? Kan saya sudah bilang itu bukan bahasa Arab. Para ulama kami meyakini itu bukan bahasa Oh, Arab. Jadi begini, kalau kita lihat konstruk nabi-nabi dalam Islam, ini kita bicara teologi Islam dulu ya Pak. Dalam Islam itu, nama para nabi itu adalah nama yang diberikan oleh Tuhan. Karena mereka orang-orang pilihan Tuhan. Kenapa seperti itu? Karena mereka sudah dinubuatkan. Seperti Ahmad menjadi Muhammad. Jadi, sebelum mereka dilahirkan, esensi mereka sudah disebutkan. Esensinya dulu disebutkan. Esensi itu apa sih karakternya? Contoh, kalau nanti saya misalkannya datang sebagai seorang perempuan yang udah diramal sama Krisli, mama saya akan melahirkan seorang perempuan. Jadi Krisli bilang, nanti ibu ini akan melahirkan perempuan yang manis gitu. Maka mama saya memberi nama saya manis tuh sah-sah saja menjadi gelar dan juga nama. Nah, kami juga mengenal hal itu, Pak Jimmy, ya, bahwa nama-nama para nabi itu sebenarnya adalah esensi mereka juga, sifat mereka juga. Seperti Nabi Muhammad bergelar Ahmad, kemudian diberi nama Muhammad. Muhammad adalah orangnya, Ahmad adalah sifatnya. Maka saya juga percaya Isa dalam bahasa dialek bahasa bunda beliau dan bahasa keluarga beliau, wallahu a'lam bishawab ya, secara historis dianggap sebagai bahasa Aramaik, bahasa Aram, itu juga pasti memiliki makna esensi yang indah dari Allah, karena itu nama dari Tuhan. Nah, masalahnya adalah itu dipercaya oleh para scholar kami bukan bahasa Arab. Walaupun banyak ulama yang berupaya untuk mensinkronkannya dengan makna-makna indah. Tapi saya termasuk orang yang berusaha seakademis mungkin. Kalau Al-Quran dan hadis tidak menjelaskan, saya nggak mau menjelaskan. Namanya saya melampaui batas. Tapi yang jelas, seperti kata Injil, kemudian kata Isa, itu termasuk sebagai adalah musta'ribah. Bahasa yang diarabkan. Tapi serumpun, maksudnya bukan dialek bahasa Quraisy, bahasa Arab, tapi kemudian diarabkan. Jadi kalau Bapak tanya, saya belum tahu arti nama Isa dalam bahasa Arab itu apa. Saya belum tahu, belum nemu. iya, iya. Tapi saya yakin yang namanya nama para nabi itu adalah esensi mereka, karena mereka itu sudah dinubuatkan sebelum dilahirkan. Aku ngerti nggak ada ini lagi nggak ada pertanyaan lagi Uni. Jadi kalau Uni mah hari ini ya Uni Rifa itu sangat jujur dan sangat ilmiah banget. Sering aku jujur, Pak Jemi aja yang nggak percaya. Nah, tapi sekarang balik ke Bang Krisli. Kalau Bang Krisli tetap Yesua kan? Kalau Bang Krisli ya. Yes, tetap seperti apa Iya. yang saya nyatakan. Nah, walaupun beda nggak apa-apa kan, kita beda masing-masing. Nah, Yesua itu artinya apa Bang? Yod-Heh-Wah-Weh menyelamatkan. Oh gitu ya. Ya udah. Oke, sebenarnya pertanyaan udah selesai. Cuman ini ada satu pertanyaan tadi ke Abang yang tadi turun. Mengatakan kan saya juga setuju sama Bang Kris ya bahwa udahlah kalau bisa mah jangan Allah. Saya pun setuju. Cuman pertanyaan saya tadi sebenarnya ditujukan bukan buat kalian berdua, di Abang yang tadi keburu turun yang bilang oten. Saya kan sempat tanya oten itu apaan sih? Gue bingung sekali gitu kan. Oten Kristen atau bukan? Orang Kristen yang disebutkan ini orang Kristen. Tergantung siapa sih. Kalau aku oten itu bisa merujuk kepada oknum Kristen, bisa merujuk kepada orang Kristen. Nah, kalau aku otennya dalam tanda kutip itu tendensius, biasanya aku tuh merujuk kepada maaf ya, ini aku boleh jujur ya, aku nggak mau munafik ya. Kepada orang Kristen kebanyakan yang suka tantrum, ngamuk-ngamuk, ngaku Tuhannya satu tapi tiga, kayak gitu-gitu. Tapi kalau yang kayak Krisli, kemudian kayak Putri itu biasanya oknum, karena jarang-jarang yang kayak gini, kayak Pak Jemi itu oknum. Pak Jemi lihat sendirilah. Mana orang Kristen yang santun sama aku lebih banyak, lebih sedikit? Coba Pak Jemi jujur. Iya, 9 kalau sama Uni Rifa, 90% tantrum lah. Makanya aku bilang Krisli dia oknum. Tapi Gitu. kalau gayanya Uni Rifa dirubah seperti ini terus bisa berubah loh. Tadi yang 90%. Wah, tergantung tamu, karena tamu aku juga, wah kan gini aku bilang nih. Jadi sebagai seorang fighter, sebagai seorang wanita yang mengusung
nilai-nilai independensi dan keadilan, aku tuh meletakkan ramah dan marah pada tempatnya. Jadi aku itu tidak akan ramah tamah kepada orang yang nggak layak. Dan tidak mesti harus marah, tapi lebih ketegas. Kadang banyak orang yang menyalahpahami ketegasan aku sebagai kemarahan. Karena mereka mungkin berharap bahwa aku tuh lemah lembut terus. Sebenarnya aku tuh lembut banget, Pak. Sebenarnya gitu. izin Rumi. Oh iya, kita ke Pak Jimmy bentar-bentar. Pak Saya Jimmy terakhir udah nih, clear belum? Clear. Saya Kalau terakhir udah nih. clear nanti ke Kak Steven. Satu lagi tadi yang ke abang itu, makanya Oten dia bilang. Nah, sekarang saya pertanyaan yang terakhir banget ini. Saya juga emang mau turun sebentar lagi, mau buka sih sebentar lagi, siap-siap. Nah, kalau menurut Bang Krisli kan saya tahu banget nih Bang, bukan tahu banget ya, tahulah mengenai Bang Krisli gitu kan. Kalau bisa kata Allah jangan dipakailah, atau Alkitab jangan dipakai. Oke, saya setuju. Tapi yang Abang tadi bilang, yang Abang tadi turun bilang, kalaupun menurut saya, pendapat saya ini Mas, silakan dibantah nanti sama Bang Kristi atau sama Uniripa. Kalaupun tetap diganti antara umat Muslim dengan umat Kristen, walaupun diganti kata-kata itu, anggap aja dirubah jadi gimana, misalnya suatu saat nanti, tetap aja kita itu memang berbeda akidah, tetap aja ada perseteruan gitu. Jangan Menurut berseteru saya. lah. Ya ngapain Iya. berseteru? Gini, Pak, sebenarnya perbedaan tuh nggak mesti harus berseteru tahu. Kayak aku sama Krisli beda, tapi ketika apa yang disampaikan Krisli itu ada datanya, aku sepakat. Kayak arti nama Yeshua itu, aku sepakat artinya adalah Tuhan yang menyelamatkan, atau pencipta alam semesta menyelamatkan. Justru sebenarnya kalau ini, mohon maaf nih ya, ini bisa jadi nanti dibilang cocokmologi. Justru dengan dalil bahwa Yeshua atau Isoa itu artinya ilah. Kalau kita pakai Isoa, mungkin kami cocokmologi nanti dengan ilah menyelamatkan. Kalau Yeshua nanti Yahweh atau Yahweh menyelamatkan. Justru sebenarnya aku sepakat sekali. Karena memang dalam pandangan teologi Islam, Nabi Isa kan diselamatkan sama Allah. Kalau dalam pandangan teologi Kristen, Krisli, dia menganggap bahwa Yeshua inilah penyelamat, yang adalah ilah itu sendiri. Dan kita beda. Nah, kalau kita mau debat, kita janjian aja nanti. Dengan catatan, kita bersiap diri dengan data-data kita. Nah, perkara kita beda, ya emang kita beda. Terus gimana? Mau berantem? Ngapain berantem? Nah, jadi ini yang aku bilang bahwa Ya, itu diskusi tadi, itu tadi, akademik. Bu, Bentar yang Kak saya Steven, mau sedikit-sedikit. Ya, kalau kita berbeda, kita tidak bisa menerima dan kita berantem, artinya agama kita tidak memperbaiki kita. Ini yang disebut dengan kita adalah orang yang memaksakan pandangan kita ke orang lain. Bentar ya Kak Steven ya. Nah, kenapa aku sama Krisli lama banget kita itu, bahkan aku pernah debat sama Krisli loh Pak Jamie. Ada kok di YouTube. Tapi kita nggak pernah debat. Aku sampai nggak pernah. Beda coba kalau Pak Jamie lihat aku sama Edis, Robert Lele, Sopi Kutul. Oh, bukan lagi. Abi Karena nggak mereka disebut juga Abi. pantas digitukan. Tapi Abi kenapa nggak disebut. Krisli? Siapa? Abi Tadi nggak ada disebut Taipudin, tadi ada Taipudin ke sini. Ada babi, bukan, ada labi di sini tadi, ada labi Taipudin. Bukan abi, labi Taipudin, karena dia penghujat. Tapi kalau Pak Jemi lihat, aku, Krisli, dulu sama Nathan, itu aku juga debat pernah saling ini juga loh. Tapi lama-kelamaan aku sama Nathan jadi beda. Karena aku lihat Nathan sudah mulai progresnya tuh, udah mulai ada progres. Maka aku beda nih. Krisli sama si Nathan. Dulu sama Roni aku juga pernah berantem dulu. Terus sekarang nggak lagi, karena aku lihat mereka bukan orang jahat. Mereka hanya orang yang membela keyakinannya. Dan itu hak mereka. Makanya aku berusaha meletakkan marah dan ramah pada tempatnya. Tergantung siapa yang masuk ke sini. Nah, oke. Karena Pak Jemi udah clear, kita kasih kesempatan Kak Steven juga silakan, ya. silakan. Tuh ya, saya mau kasih tahu gini ya. Gimana Bang? Kalau masalah perkara debat ya, ini kan semua agama syiar masing-masing ya. Ini semua adalah agama syiar. Jadi kalau saya melihat bahwa ternyata pada saat kata Allah, Rasul dan yang lain diganti semua, setidaknya untuk debat ketuhanan itu tidak ada. Ya. Agak berkurang gitu ya Bang Krisli. Ya, Agak berkurang gitu ya. Nah, tapi yang ada kita saling menambah wawasan. Tapi kalau kita katakan bahwa ada oknum-oknum yang memang tujuannya adalah menghujat, ya mau tidak mau mereka harus tetap pada penghujatan itu, ya kan? Nggak akan bisa. Sudah kodratnya.
sudah kodratnya karena pemikiran mereka sudah didoktrin Ketawa bahwa lagi. harus menghujat itu. Mm-mm. Itu. Oke, Sulit udah clear. sih. Oke ya, Aku udah clear deh. tepuk tangan Aku dulu tutup buat Pak dulu ya. Jemi. Unirifa Oke Pak sama Jemi, Kak sehat-sehat. Putri semua Ini Pak jaga. Jemi ini salah satu oknum ya kalau buat aku. Belum. Salah satu saudara Kristen yang sama aku tuh nggak pernah berantem tuh Pak Jemi. Bahkan Ya. aku dikasih kaos sama Pak Jemi. Terima kasih Pak Jemi. Ya, aku juga sama Uni nggak pernah ribut. Tapi hari ini kayaknya manis banget deh. Ya Tumben. aku emang manis dari dulu. Nggak tumben ya. Oke, hanya baru diakui aja. Oke, thank you Oke, Pak Jemi, makasih sehat-sehat semuanya. selalu ya. Ya, kami lanjut. Sehat-sehat ya. Yuk. Kita ke Kak Steven sekarang. Silakan bertanya kepada Krisli boleh, kepada saya juga boleh. Silakan. Ya, saya bertanya kepada Krisli. Jadi menurut Krisli, Yesua Masya ini sama dengan Isa? Secara historis, maka kita melihat ya bahwa kalau kamu mengatakan secara historis dalam bentuk apa, historis atau nama enggak, bedakan. Makanya saya bilang bedakan bahasa dengan histori. Yang segi Historisnya. historis jelas beda, sudah jelas ya. Kita nggak perlu pungkiri itu, kita nggak perlu tutup-tutup itu. Menurut Uni, Saya sepakat dengan Krisli, kalau bicara historis teologi beda, perspektif namanya. Makanya saya ikut pendapat Burita Wahyu, kita membicarakan tokoh yang sama dengan perspektif yang berbeda, karena kita dapat sumber literatur yang berbeda. Kami dapat dari pewahyuan Quran, teman-teman Kristen dapat dari informasi Bible. Maka pasti berbeda. Sudah bahas ini dengan Mika kemarin. Bahkan saya sudah katakan, dan ini mungkin akan mengganggu orang Kristen, tapi ini adalah dasar teologi kami. Sama seperti kalian mengatakan kami sesat, itu hal yang lumrah bagi saya kalau kalian nyatakan itu karena kalian Kristen. Maka dalam Quran surah Al-Maidah, kami menyatakan bahwa yang disembah oleh saudara Kristen itu bukan Nabi Isa malahan. Ya, paham ya? Jadi berarti sama-sama beda ya? Jadi kalau coba sama-sama dengarkan baik-baik beda, Kak Steven. kenapa? Kak Steven coba dengarkan baik-baik. Jangan dipotong jawaban saya dan Krisli. Tadi Krisli itu memberikan Anda opsi pertanyaan secara bahasa nama atau secara historis. Karena kalau kita bicara secara historis teologi atau secara teologi itu pasti beda. Karena informasi yang kita dapatkan itu beda, literaturnya beda. Nah, tapi seperti yang dikatakan Ibu Rita Wahyu, saya ambil kata-kata dari orang Kristen ya, bukan dari orang Islam, biar lebih objektif. Ibu Rita Wahyu itu saya bisa pakai pendapatnya walaupun beliau Kristen. Kita sebenarnya membicarakan tokoh yang sama dalam perspektif yang berbeda. Nah, jangan sampai saya ulangi jawaban ini. Kalau kakak paham, dilanjut pertanyaan selanjutnya. Kalau tidak paham, tekankan pertanyaannya biar saya kasih paham lagi. Tapi kalaupun juga nggak paham Iya, lagi, saya paham, bukan saya hak paham. saya dan kewajiban saya memberikan paham. Seperti itu. Silakan pertanyaan selanjutnya. Mm-mm. Ya, saya paham. Kalau begitu, pertanyaan saya selanjutnya, Isa siapa yang dikoreksi Allah di dalam Al-Quran? Itu merujuk kemana? Nabi Isa tidak pernah dikoreksi sama Allah. Di mana itu dalil Quran Nabi Isa pernah dikoreksi sama Allah? Coba tunjukin dalilnya. Bahwa dia mengoreksi bahwa dia diserupakan bukan disalib. Itu merujuk kepada Isa yang mana? Wah, kayaknya kakak agak paham dalam bahasa Indonesia. Allah tidak pernah mengkoreksi Nabi Isa, Kak. Ya, tapi yang dibantah oleh historis ini tentang enggak, biar saya tunjukin penyaliban. bahasanya yang benar. Kakak salah dalam penggunaan bahasa. Kakak tahu enggak? Kalau Allah mengkoreksi Nabi Isa, artinya Nabi Isa pernah salah lalu dikoreksi sama Allah, diperbaiki. Itu bahasanya. Maksud saya, ya maaf, maksud saya Makanya saya kalau luruskan. begitu, proses Saya penyaliban salah, yang dikoreksi Kak, itu gini loh, tentang Kak. Isa yang mana? Kalau kakak ini sudah salah dalam kaidah bahasa Indonesia, gimana kami ini harus bisa menjelaskan ke kakak? Bahasa Indonesia aja kakak gagal paham, makanya saya luruskan biar kakak nggak lama-lama gagal pahamnya. Kakak itu tahu Ya udah, nggak saya ciri-ciri ulangi. orang yang Saya belajar benar? Bentarlah Kak. Saya menunjukkan di sini ciri-ciri orang yang betul-betul ingin belajar adalah dengan banyak mendengar. Ciri-ciri narasumber adalah dengan banyak memberikan edukasi. Kalau kakak di sini ingin jadi narasumber, kakak harus ikuti syarat. Karena kakak di sini belajar, maka kakak banyak mendengarkan. Tadi saya koreksi, kakak salah. Tidak pernah Allah mengkoreksi Nabi Isa. Tapi Allah
memberikan informasi bahwa Nabi Isa itu tidak pernah disalib tetapi diselamatkan karena Allah membantah tuduhan orang Yahudi dan Nasrani yang mengatakan Nabi Isa itu disalib. Itu adalah teologi Islam. Seperti itu kakak, paham ya? Iya, itu yang saya maksud. Jadi Allah mengoreksi tentang penyaliban itu tentang penyaliban siapa sebenarnya gitu. Ya Nabi Isa dong. Kan katanya Isa itu tidak disalib tapi diserupakan. Betul. Pertanyaan saya, jadi itu Allah mengoreksi tentang kisah itu tentang siapa sebenarnya Isa ini gitu. Makanya kalau saya lagi jelasin itu kakak dengarkan baik-baik. Masa kakak nggak paham? Tadi saya sudah katakan Allah itu tidak mengkoreksi Nabi Isa. Allah meluruskan Iya, yang diluruskannya itu bagaimana maksud Chris, saya? ambil Kan alih Chris, artinya begini. Bentar, gini ya. Jadi ini bahasa yang lebih formal ya. Di awal tadi secara histori berbeda. Tahu nggak histori itu apa? Nggak tahu. Sejarah, fakta. Sejarahnya. Faktanya. Sejarah. lebih tepatnya kak, kisahnya, Iya. Kisahnya, historinya, sejarahnya. Kisah faktanya. Yeshua dalam teologi Kristen itu berbeda dengan kisah Nabi Isa dalam teologi Islam. Paham? Kalau sudah dikatakan berbeda, dasar dari Stephen ini ngomong berbeda itu apa? Kan sudah dikatakan berbeda. Iya. Mau mengkoreksi apa? Apa yang dipertanyakan? Anda yang mau mengkoreksi Di atau Al-Quran dikatakan. bentar dulu, Anda yang mau mengkoreksi atau histori dari masing-masing? Justru saya bertanya kalau begitu. Kan katanya Isa dan Yesua itu berbeda. Beda Nah, kalau begitu dalam histori, dalam kisah berbeda. Kisahnya Kalau mau sosoknya? disebut dengan kisah. Kan saya sudah jawab sosoknya, tadi. Burita Wahyu. Sosoknya Saya beda. nggak usah pakai jawaban saya ya. Saya pakai jawaban Burita Wahyu aja ya. enggak, menurut ibu aja, menurut Islam Saya aja, jangan mengikuti menurut pendapat Tawah. Astagfirullahaladzim, nih orang dari tadi kayaknya kita udah ngomong deh. Kan saya sudah bilang saya ikut pendapat Burita Wahyu supaya objektif dan saya pun memang Enggak, sepakat yang dari juga. perspektif apa? Dari Islam. Jangan pakai Ini Rita gimana Hotjo, sih orang pakai Islam Kristen nih lucu gimana? nanyanya ke saya. Saya pasti perspektifnya Islam lah Bu. Nggak mungkin saya perspektifnya Kristen. Tapi ketika ada pendapat Iya, yang lalu kenapa ilmiah dari pakai orang Rita Kristen Wahyu? termasuk Kristen, saya ya wajar mengikuti kalau itu dibenarkan dalam agama saya. Gimana sih Bu? Ibu ini Oh, kan mau berarti bertanya, sosoknya kenapa beda. malah Bu, kalau ibu bertanya, adabnya itu mendengarkan. Tapi kalau mau bertanya, mau menjelaskan, ibu yang jelasin. Biar ibu bisa memberi edukasi. Coba ibu bisa jelasin nggak sama saya? Apa yang dimaksud dengan historis, apa yang dimaksud dengan teologis? Ibu bisa jelasin nggak? Ini aku Iya, tanya sedikit. masalahnya Begini, historisnya Stephen. agak Stephen, mirip. dengar Agak mirip. saya. Saya bikin kontradiksi nih. Pemahaman saya dengan Unirifa dengan pemahamanmu. Semua saya bikin kontradiksi. Bagaimana dengan orang Yahudi mengatakan di Sanhedrin 43a menyebutkan pada malam Paskah Yeshua bukan disalib tapi Yeshua digantung. Jawab. Iya, artinya ada sejarah, artinya ada kisah yang palsu gitu. Pasti ada Ya, satu bagaimana Anda membuktikan? Sekarang Anda membuktikan bahwa Yeshua itu disebut atau disalib atau digantung. Ini orang sumbernya dari Kenapa literasi kamu Yahudi. marah? Enggak, saya tanya. Artinya Kesel dia Boleh kak, bukan setiap marah sih orang. kakak ngeyel sih kakak udah dewasa tapi ngeyel. Jawab. Kami dari tadi diskusinya Ini bagus saya Pak bukakan Jimmy. ya, saya bukakan di Talmud nih. soalnya ya, Enggak, karena apa? kisahnya Karena mirip. kamu nih, saya kasih lihat ya di Talmud. Sama-sama dari Talmud. Dia tahu saya puasa makanya dia backup. Dia tahu Ya, dia nggak mau batal puasa saya. Sanhedrin 43a menyebut pada malam Paskah Yeshua digantung. Kau jawab, dari mana dasarmu? Iya, Ayo, oke saya Ibu, jawab. Jadi gimana cara kisah buktiin seseorang bahwa itu, kisah- iya setiap orang boleh bernarasi, boleh Ya memberikan nggak usah itu jangan kisah yang dijelasin lagi kita udah berbeda. tahu kalau setiap orang bisa Tetapi- bernarasi. Ibu tunjukin kepada kami Iya. berdua mana kisah yang paling benar di antara 3 kisah. Yahudi mengatakan dia datanya. digantung, orang Kristen mengatakan dia disalib, orang Islam mengatakan dia diselamatkan. Ibu tunjukin data ilmiah yang membuktikan klaim ibu yang mana, pilih salah satu lalu jelaskan pakai data ilmiah. Kisah yang diberitakan oleh para saksi mata yang sejaman dengan Yesus.
Siapa semua saksinya? Tunjukin saya tulisan autografnya. Para murid-murid Tulis, Yesus. sebutkan mana tulisan tangan mereka autograf. Tulisan mereka Jangan ya lihat langsung. Injil. Tulisannya mana? Mana tulisannya? Tunjukkan sama saya di sini. Kamu Kristen, harusnya kamu tahu dong. Justru karena saya meneliti, justru karena saya yang tahu, maka Anda tidak tahu apa-apa di sini. Gitu loh. Rujukan saya adalah keempat Injil yang ditulis Iya, oleh mana penulis Injilmu? Injil. Coba tunjukkan 4 Injilmu mana? Yang di mana tulisan autograf? Tunjukkan. Iya, aslinya tidak ada, tetapi tunjukkan, manuskrip asli tunjukkan. kan ada. Tadi kan barusan bahasa, makanya manusia dipegang omongannya, hanya binatang dipegang ekornya. Kalau Anda tadi ngomong, saya sudah pernah lihat, saya sudah pernah tahu Injil seperti ini. Tunjukkan autografnya kalau begitu. Oke, kamu kan ngaku Kristen. Kamu jadi menyangkal Yesus disalib. Loh, saya kan sudah bilang di awal. Justru saya di sini meluruskan Anda. Di sini bahkan Anda belum punya ini. Ini adalah sinopsis 3 Injil. Coba Anda jelasin sama saya dong bagaimana penjelasan. Iya, pertanyaan saya sederhana. Apakah kamu menyangkal Yesus disalib? Itu aja. Enggak lah, dia Menyangkal, saya tidak ada menyangkal. Sekarang saya tanya, bagaimana perbandingan daripada 3 agama ini yang dikatakan Anda membuktikan bagaimana tulisan-tulisan itu. Loh, kalau Anda tanya saya bisa mempertanggung. Begini, kalau Anda menanyakan saya, nih contoh, Anda kan menanyakan saya, kamu percaya nggak dengan apa? Oh, saya percaya bahwa dikatakan Yeshua di mana? Ini adalah bentuk situsnya. Saya menjelaskan dari sisi sejarah bagaimana penerangannya. Nah, sekarang Anda menjelaskan bagaimana Anda menjelaskan itu. Silakan. Oke, menurutmu ada nggak kisah tunggu yang satu tunggu orang bentar. tetapi kisahnya berbeda? Sebentar. Ini lucu. Tadi saya menjelaskan agama saya, Anda seolah tidak terima. Chrisley menjelaskan bahwa Chrisley bisa menjelaskan detail tentang keyakinannya menggunakan data. Anda bertanya ke hal yang tidak ada kaitannya. Kita berdua pingin Anda ini yang membantah kami atau mengkritisi atau tidak mau mendengarkan penjelasan kami. Minimal Anda tunjukin ketika Anda berkeyakinan, Anda bisa nggak menjelaskan keyakinan Anda sebelum Anda mungkin bertanya atau kritis kepada keyakinan orang. Kenapa seperti itu? Itu namanya etika dalam dialektika. Kenapa? Orang yang bahkan tidak ngerti dengan keyakinannya lalu bertanya keyakinan orang lain dijelaskan nggak mau terima. Ini orang yang nggak ada gunanya dijelasin apa-apa. Bukan saya nggak terima, tapi kan saya tadi bertanya selanjutnya. Saya nggak mau debat. Gini, tadi saya bilang yang mau Saya debat nggak dengan berdebat, Chrisley itu. saya bertanya. Justru Bu, saya Anda bertanya tahu dari nggak? tadi. Anda tahu nggak kenapa Anda ini dikatakan sebagai orang yang tidak mau mendengarkan? Karena ketika kami menjelaskan Anda potong. Tapi ketika kami mau menekankan bahwa pola diskusi yang Anda lakukan ini bukan pola diskusi yang sehat, karena pertama, ketika Anda dijelaskan Anda tidak mengerti, tapi malah lari kemana-mana. Kalau Anda kan saya sudah bilang, kalau kami menjelaskan, kalau mau membantah tuh boleh. Tapi bantahnya pakai ilmu, literatur, dan pandangan rasional. Atau ketika Anda misalkannya tidak sepakat atau tidak paham, lebih baik tekankan lagi pertanyaannya. Kenapa seperti itu? Saya dan Chrisley ini sekarang ini sepakat dengan tema Yesus bukan Allah. Dan tadi Pak Pungki yang memang terlihat ingin tahu untuk belajar, itu kelihatan kok. Saya dan Chrisley ini bukan orang bodoh. Islam Kita juga mengenal bisa Yesus? menilai. Apakah Tidak. kamu mengenal Yesus? Lalu kenapa Kristen kamu aja nggak pakai kenal Yesus? bukan Allah? Ya karena ini kami nggak kenal, makanya kami bilang bukan Allah. Saya masuk nih, ini. Silakan, Dek. Kata Allah. Islam nggak kenal Yesus, tetapi judulmu Yesus bukan Allah. Dengar, Apa masalah? Ini kan cacat logika. Saya Nih, minta nih, temanya. Saya minta Chrisley temanya. yang minta tema. Saya minta temanya. Dengar. Alkitabmu menuliskan kata Allah itu apa artinya? Jelasin sama saya. Loh, Alkitabmu apa memangnya? Oh, saya nggak pakai Alkitab LAI. Ya, nih saya kasih lihat kitab saya nih. Ya. Mau Allah dari di bahasa Alkitab Ibrani? sama nggak dengan di Al-Quran? Oh, Allah di sama. Alkitab nggak di Al-Quran? Sama. Menurut penerjemahnya Sama, mengatakan apanya yang adalah sama. Bentar, sabar. Saya akan tunjukkan data. Saya baik Allah data. yang
Allah yang di Apa? Alkitab menginginkan Yesus disalib. Nih, Allah saya kasih di lihat apa ya. diserupakan. Pada awalnya Kamu Elohim bersilat lidah menciptakan berarti. langit dan bumi. Kamu Nah, dengar orang ngomong dong, Steven. Si Krisli itu pakai data. pada Enggak, awalnya kan Elohim jadi cacat menciptakan logika. langit Sebentar, dan sebentar, Krisli. Kamu diam Krisli, sebentar. dulu, Steven. Kamu nggak sopan Enggak, banget. Kalau kamu bawa data, saya izinkan kamu bicara panjang kali lebar seperti Krisli. Tapi kalau kamu sudah bertanya kepada Krisli dan dia menjelaskan pakai data, minimal kamu hargai orang yang belajar dulu. Dia bawa data. Di sini ilmu yang paling penting. Ya, adab dan ilmu. Prioritas kita adab dan ilmu. Krisli itu bawa data dan itu bukan tidak ada usaha dan upaya. Kamu nggak bawa data. Kamu dengarkan dulu dia karena menjelaskan. begini. Iya. Kita Karena lagi kan nggak dia bilang ikutin mau Yesus kamu. dengan Di sini kamu yang harus ikut Isa, aturan saya. Dengarkan kita dulu belajar Kristi menjelaskan. Ini orang ini Oke. aneh. Saya tunjukkan satu data. Anda mau bantah bagaimana ini? Pada tahun 1912, Alkitab LAI, ini lembaga Alkitab LAI pada saat itu menunjukkan sebuah data seperti ini. Ini LAI, ya. Bagaimana dia menuliskan seperti ini? Anda jawab saya. Kelahiran Isa Al-Masih, jeder kon. Hah? Isa Al-Masih. Ini nyatut dari mana? Nih. iya, tadi ada kan bilang Ya, Isa sama jawab ini, Yesua jawab. beda. Sekarang Isa Jawab. Iya, Allah bagaimana? Allah Ini Allah di hasil. Alkitab dengan Allah di Al-Qur'an sama, kan jadi agak cacat Oke, logika. saya tunjukkan Kamu bilang Isa karena dan Yesua oke, beda, saya jelaskan. beda. Saya pakai data. Tetapi Udah, nggak usah Allah slow kamu panik. bilang Allah di Alkitab, Allah di Oh iya Al-Qur'an dong. sama. Ini kan Iya, kamu iya. Kenapa? Saya kelihatannya akan jadi jelaskan cacat by data. logika gitu. Nih, saya jelaskan by data. Lembaga Alkitab Indonesia. Saya jelaskan kok pakai data. Saya detail kalau menjelaskan. Tidak perlu beretorika sama saya. Saya nggak perlu. Nih, ya. Nih, ya. Dulunya Lembaga Alkitab Indonesia memakai Isa. Ya, jadi Yesus dikatakan nih pada dulu dia pakai Isa, ya, akhirnya diganti jadi Yesus. Abraham pada saat itu dipakai apa? Ibrahim, ya kan? Yang dikatakan Yahya. Nih, sekarang diganti Yohanes. Itu data, ngambilnya dari mana? Ini penerjemahnya langsung ngomong Al-Qur'an. Iya, apakah Allah di Al-Qur'an bisa dipanggil Bapa? Apa sih? Nggak nyambung. Sudah dia ini LAI nyontek di Al-Qur'an. Yang Kamu nggak ngerti. Kristen dengar sama saya. Justru Sosoknya orang sama Kristen nggak. Sosoknya Kamu sama nggak? tunggu dulu bentar, sabar. Sosoknya. Orang Jangan Kristen masalah sudah bahasa, nyontek. karena gini, kita juga Bahasa semua apa sih? bahasa Indonesia Tadi banyak katanya menyadu bahasa nggak sama dengan alfabetik. yang Sekarang menjilat yang ludah saya kembali. tanya itu sosoknya, saya tanya sosoknya. Kalau Memangnya soal di- bahasa di- itu kan di bahasa Bible lu, Indonesia di itu Bible kan lu, banyak di Bible lu. diserap Bentar dulu, dari di bahasa Alkitab lu. Arab. Nah, mulai Seperti kan kelihatan syukur, modelan maaf, Kristen itu kan seperti ini. bahasa Modelan seperti Indonesia banyak menyerap Udah, Steven, dari kamu bahasa diam dulu lah. Arab. Kamu di sini, ya, Yang kamu saya diam dulu ya. Steven, kalau kamu Ya. nggak bisa, Steven, Nggak, ya udah, Pak. kamu diam ya. Saya tanya satu hal aja sama Steven. Gini. Sosoknya beda, Enggak, toh, Mbak, sabar, itu sabar. aja. Kamu kata Allah di dalam Alkitabmu itu pakai sosok apa enggak? Tunjukin sama saya. Selesai habis ini. Ada sosok enggak? Hah? Ada Ya sosok enggak? Allah yang dimaksud Yesus itu kan Bapa Iya. yang di surga. Mana tunjukin saya Allah datanya di mana? Tritunggal. Seperti itu. Ngeri Kan kali Allah kau yang datanya. dirujuk Yesus kan dia berdoa. Dia berdoa kepada Mana Bapa. Lalu kau bilang datanya? Iya, di mana datanya? Saya minta di mana tulisanmu di Alkitab seperti itu? Alkitabmu lah. Jangan-jangan ketika dia nggak Yesus tahu di arti taman- sosok lagi, Chris. ketika Iya, nggak Yesus tahu. di Taman Bicara sosok, Getsemani tapi dia nggak tahu berdoa sosoknya. kepada Bapa. Saya Lalu tanya, kau Bapak samakan itu dengan gelar Allah atau bukan? Al-Qur'an. Oke, Udah, Bapak Steven, Bapak diam ada dulu, sosok nggak? Steven. Kamu Bapakmu jadi nggak ada debat sosok. kusir. Bapaknya nggak ada sosok katanya. Gimana? Ya, Wah, apakah pribadi yang lagi. Allah di Tadi sosok, sekarang pribadi. Sosok tadi gue Apakah bilang, sekarang Bap- pribadi. Astagfirullah. Allah yang di Alkitab sama dengan di Al-Qur'an. Kau Ini bilang menghina sama. kekristenan Artinya ini kau nih kan ya. standar ganda. Ya, Ini Chris ini pemujatan standar gua sama ganda. Kristen. Udah, dia. udah, et hominem dah Enggak, dia turun, standar turun. ganda. Aduh, kamu yang standar janda ya. Jadi gini, jadilah orang itu yang rendah hati.
Kalau berilmu nggak boleh sombong dan tidak boleh menyembunyikan ilmu, edukasi publik. Kalau botol jangan ngaku berilmu, jangan coba jelasin. Akuilah keadaan kita saat sekarang ini seperti apa. Kalau tidak tahu, katakan tidak tahu. Jangan mendebat orang yang tahu dengan ketidaktahuan. Nanti itu hanya debat kusir antara sosok, entitas, persona. Takutnya kamu nggak ngerti. Karena apa? Karena di sini kita salah bicara aja akan dikritisi setidaknya sama yang punya room, yaitu saya.